Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan FKG UI 2000. Hari ini Alhamdulillah. Kedengeran nggak? Maaf. Kedengeran ya? Kedengeran kan? Halo? Kedengeran, Dim. Kedengeran. Iya. Habis nggak deh? Ya, hari ini Alhamdulillah berkat bantuan teman-teman yang sangat hebat sekali, kita bisa berkumpul, bersilaturahmi menggunakan media Zoom, dan sekaligus kajian membantu pengertian kita lebih dalam lagi tentang bagaimana sih ekonomi syariah itu. Baik, hari ini saya bacakan tata rancangan acaranya, yaitu pertama pembukaan, lalu kedua pembacaan tata tertib, ketiga pembacaan kalam ilahi oleh Dedi, 4 kajian dipandu oleh moderator dengan Arfan, lalu 5 kajian, lalu 6 tanya jawab yang dipandu oleh moderator yaitu Arfan, lalu 7 ada giveaway dari Gomet ya kalau nggak salah, lalu 8 doa penutup, dan 9 foto bersama. Baik, saya bacakan acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib. Tata tertib yang harus dilakukan adalah jamaah berpakaian rapi dan menutup aurat jika mengaktifkan kamera. Jamaah dipersilakan join di jam 19.30 waktu Indonesia Barat dan menunggu admission dari host. Jamaah silakan mute selama kajian ini berlangsung. Pertanyaan hanya diajukan melalui ruang chat dan panitia berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Arfan. Silakan, Arfan. Harusnya Dedi dulu kali. Oh, sorry. Iya, Dedi. Pada gue yang baca. Iya, silakan Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran teman-teman? Pak Medi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah ketemu lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Pakai artinya juga nggak, Mas? Iya, pakai arti. Artinya.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara kesehatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Dedi. Mungkin acara selanjutnya saya serahkan kepada Arfan. Silakan, Arfan. Oke, terima kasih, Dimas. Sebelumnya suara saya jelas ya? Soalnya internetnya agak putus-putus. Jelas kok, jelas, Pan. Oke. Jelas, Pan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Kepada Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul malam ini secara daring ya bahasa Indonesianya untuk melakukan kajian yang judulnya sebenarnya sangat menarik nih tentang merencanakan keuangan lebih berkah. Ini kebetulan pesertanya banyak ibu-ibu juga nih, biar suaminya pada senang ya kalau bisa merencanakan keuangan dengan baik kan pastinya ya. Jadi bagaimana merencanakan keuangan lebih berkah, apalagi sekarang lagi zaman pandemi. Tadi juga udah disinggung-singgung Indonesia lagi resesi gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap survive tapi juga berkah gitu, nggak merupakan nilai-nilai agama Islam. Pembicara kita malam ini adalah Bang Medi Ferdiansyah. Ini kebetulan senior saya dulu di SMA. Saya akan bacakan CV-nya sedikit. Bang Medi ini lahir di Jakarta 9 Mei 1980. Warga negaranya tentu saja Indonesia ya. Kemudian agamanya ya udah pasti Islam juga. Gendernya juga udah pasti laki-laki ya. Di sini udah ada tulisannya semua. Nah, status pernikahan masih kurang jelas nih Bang sebenarnya Bang. Menikah dengan 3 orang anak tapi istrinya nggak disebut berapa Bang. Mudah-mudahan masih istiqomah ya, masih 1. Nah, kebetulan alamat rumah juga nih Komplek Depdikbud nomor 20 Cempaka Putih. Tetangga saya nih Cempaka Putih, cuman beda provinsi. Kalau saya Cempaka Putih Jakarta Pusat, kalau Bang Medi ternyata Cempaka Putih tapi Tangerang Selatan. Gitu. Terus ya nomor teleponnya ada, nggak usah di-sharing ya, nanti digangguin sama ahwat-ahwat 2000 nih. Terus Bang Medi latar pendidikannya S1 di FEUI, kemudian juga S2 di Strategic Management Prasetya Mulia Business School. Kemudian sertifikasi profesinya juga banyak banget nih, bahasa Inggris semua. Yang pasti keren-keren nih, Certified Human Resource Professional 2015, kemudian juga Certified Targeted Selection Interview 2019, banyak sekali. Kemudian pengalaman kerjanya juga banyak, tapi saat ini beliau menjabat sebagai Head of Marketing Communication dari Agustus 2019. Kemudian selain bekerja di Bank Syariah Mandiri, juga memiliki banyak sekali pengalaman organisasi, mulai dari pengurus Ikatan Alumni UI, FEB, kemudian juga pengurus Asosiasi Bank Syariah Indonesia, pernah menjabat juga Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa MPM UI, sebelumnya juga Ketua BPM FEUI, pernah juga menjabat Ketua Departemen Kesejahteraan Senat Mahasiswa FEUI, dan anggota Kajian Ekonomi Islam FEUI.
Selain bekerja di BSN, Bang Medi juga memiliki aktivitas tambahan seperti menjadi sekretaris Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, kemudian profesional coach juga. Ini pelatih juga ya, pelatih bola kali ya Bang? Bukan ya, pelatih performance, life coach, career coach, wah banyak juga ya, pelatih macam-macam ternyata nih Bang Medi juga. Trainer dan motivator. Nah, baiklah, itu CV yang lumayan panjang yang udah saya bacakan. Kepada Bang Medi, Afwan silakan dimulai presentasinya Bang, kajian kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Arfan. Ini yang udah nyambut gigi saya nih. Alhamdulillah teman-teman semua dari alumni FKG UI 2000. Ya, saya lihat juga ada beberapa yang mungkin dari yang lain juga ya, tapi nggak masalah, kita sama-sama silaturahim. Udah lama juga nggak ketemu nih, kalau dulu kita ketemu kan biasanya kalau lagi aksi ya di Salemba gitu, nyiapin aksi, nyanyi-nyanyi segala macam gitu. Tapi alhamdulillah waktu mengantarkan kita pada usia yang makin bertambah ya. Kalau udah ngomong usia, yang mama udah pada muhasabah semua gitu kan. Katanya tua itu pasti tapi dewasa itu pilihan. Cie. Nah ini kita hari ini nggak lagi mau ngomongin itu kebetulan, tapi mau ngomongin satu topik yang menarik. Saya izin share screen ya. Satu topik di mana seringkali kita punya kebutuhan, tapi juga kadangkala bercampur sama keinginan. Nah ini nanti saya akan coba jadikan bahan diskusi kita. Bagaimana kita merencanakan keuangan sehingga lebih berkah gitu. Ada dua frase yang ada di sini ya. Satu, merencanakan keuangan. Yang kedua, lebih berkah gitu. Bagaimana kita bisa di satu sisi merencanakan keuangan kita. Ini kan teman-teman pasti punya penghasilan yang rutin maupun ada penghasilan yang tidak rutin ya. Gimana kemudian penghasilan kita itu bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan membuat perencanaan. Gitu. Katanya kan kegagalan dalam merencanakan itu sama artinya dengan merencanakan kegagalan. Nah itu sebuah quotes yang bagus. Nah kaitannya juga sama keuangan, bagaimana kita membuat rencana keuangan supaya keuangan kita nggak berantakan dan nggak gagal di tengah jalan. Nah, tapi yang menarik frase yang kedua, lebih berkahnya itu. Karena kita, apalagi sebagai orang Islam ya, pengen harta kita nggak hanya bermanfaat di dunia aja, tapi juga bermanfaat juga mengantarkan kita sampai ke akhirat gitu. Karena ada satu hadis yang sahih yang mengatakan salah satu di antara 3 amalan anak Adam yang akan terus bisa dibawa sampai dengan ke akhirat akan menjadi naungan atau menaungi kita pada saat itu tidak ada lagi yang naungan dari yang lain, yaitu 3 amal yang akan mengantarkan kita ke surga nih. Yang pertama sedekah jariah ya. Nah ini bagian dari harta, dari keuangan yang lebih berkah. Yang kedua doa anak yang soleh. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan setidaknya satu dari hal itu kita bisa bahas pada hari ini dan kita bisa diskusi nanti ya. Oke, yang pertama saya pengen teman-teman semua membantu saya ngetik di kolom chat ya satu kata kenapa perlu perencanaan keuangan. Boleh diketik di kolom chat ya masing-masing. Kira-kira kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan kenapa kita perlu melakukan perencanaan keuangan, kira-kira apa? Boleh ketik di kolom chat. Oke, kita tunggu nih. Nah, udah ada nih yang ngechat. Cermat, wes. Persiapan di masa tua. Oke, apalagi kira-kira nih? Kenapa kita perlu perencanaan keuangan? Satu kata, supaya nggak bangkrut. Oke, supaya nggak bangkrut. Cermat, persiapan di masa tua. Apalagi nih kira-kira nih? Wow, persiapan masa depan ya, ketidakpastian di masa depan. Apalagi ini ya, Pak, Pilpres Amerika udah di ujung-ujung nih. Joe Biden udah hampir menang ya. Katanya Joe Biden orang Pariaman tuh, nama aslinya Ajo Biden, gitu. Panggilnya Joe Biden. Nah ini Amerika yang Pilpres, kita di sini juga akan terimbas karena kebijakan politik Amerika sedikit banyak mempengaruhi banyak hal ya.
kurs valuta asing, kemudian perdagangan internasional, termasuk juga kebijakan politiknya yang akan kita lihat kaitannya sama perang dagang dengan Cina dan seterusnya, itu akan berimbas ke kita juga. Nah, ini oke, terkontrol ya. Oke, siap. Makasih teman-teman. Satu kata kenapa perlu perencanaan keuangan, ya a goal without a plan is just a wish. Gitu. Kita nggak sangat disayangkan kalau kita hanya punya tujuan tapi nggak punya perencanaan gitu. Itu seakan-akan cuma jadi angan-angan doang gitu. Nggak betul-betul kita persiapkan. Nah, oke, itu dari teman-teman sendiri tadi menyampaikan kira-kira kenapa kita perlu perencanaan keuangan. Nah, secara saya pengen cerita di awal nih tentang kisah Nabi Yusuf. Ini kisah yang sangat masyhur, sering sekali dikutip oleh Ustadz dalam ceramah. Tapi kita coba pakai angle yang berbeda. Kalau biasanya cerita Nabi Yusuf kan cerita tentang beliau dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian diselamatkan, kemudian tapi jadi budak gitu ya, masuk ke negeri Mesir, kemudian difitnah, berzina dan seterusnya, masuk penjara. Nah, di penjara itulah kemudian Nabi Yusuf menemukan the moment of truth-nya gitu, ketika dipercaya untuk mentakwilkan mimpi. Nah, mimpi itu yang menarik, yang kita coba lihat dalam konteks keuangan ya. Di Quran surat Yusuf ayat 43 yang artinya, dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kalau lihat visualisasinya tuh ada sapi gemuk, ada sapi kurus. Nah, sapi yang gemuk tuh dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus gitu. Kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Kemudian Raja Mesir bertanya kepada para pemuka kaumnya, wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Ternyata para pemuka-pemuka kaumnya itu nggak bisa menjelaskan ini mimpi apaan, aneh banget. Gitu. Bahkan ada yang bilang, ya Raja itu mah cuma mimpi, bunga tidur, nggak usah dipedulikan gitu. Tapi kok Raja ngerasa yakin banget ini mimpi pasti ada maksudnya, karena mimpi itu berulang-ulang gitu. Sampai kemudian dicari-cari siapa nih orang-orang yang paling jago menakwilkan mimpi. Sampai kemudian the moment of truth tadi mampir kepada Nabi Yusuf. Karena ada salah seorang ex-narapidana yang menceritakan dulu dia pernah ditakwilkan juga mimpinya, kemudian dia akhirnya bebas dari penjara gitu. Nah, Nabi Yusuf kemudian dipanggil menceritakan apa sih takwil dari mimpi itu. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan di Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 49, dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Jadi kalau kita lihat bulir padi itu ya, ada tangkainya ya, padi atau gandum gitu ya, ada tangkainya. Nah, kalau dia mau dimakan untuk jadi beras seperti yang kita makan saat ini, maka bulir-bulir padi itu harus digiling. Kalau belum digiling namanya gabah. Nah, bulir padi itu digiling baru bisa dimasak. Nah, kalau kata Nabi Yusuf, selama 7 tahun berturut-turut, apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya. Maksudnya apa? Ditaruh di lumbung, jangan digiling. Supaya apa? Supaya awet. Gitu. Kecuali sedikit untuk kamu makan. Kecuali sedikit yang disisakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, kemudian di ayat 48-nya, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Jadi yang tadi disimpan di tangkai tadi, ini teknologi ini ternyata saat itu sudah ada. Jadi untuk bisa menyimpan beras dalam bentuk yang lebih awet itu jangan dijadiin beras, jangan digiling dulu, tapi dibiarkan di tangkainya. Nah, itu digunakan selama 7 tahun untuk masa-masa paceklik, masa-masa yang sulit gitu. Nah, baru setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Nah, teman-teman sekalian, kisah Nabi Yusuf ini, 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus ya. Ini jadi refleksi buat kita bagaimana kita merencanakan keuangan. Kalau kita tahu sekarang nih kita berada pada situasi pandemi yang tidak berkesudahan, kita nggak tahu juga kapan selesainya. Teman-teman di dunia kesehatan yang masih aktif itu pasti lebih paham gitu bagaimana kita mengalami ketidakpastian baik dalam hal kesehatan maupun dalam hal ekonomi gitu. Nah, itu yang harus kemudian kita persiapkan, jangan sampai 7 masa-masa gemuk kita nih kemudian
harus kita habiskan saat itu, sehingga pada saat kita sulit sekarang itu kita nggak punya persediaan atau nggak punya simpanan. Itu yang jadi filosofi dari cerita Nabi Yusuf ini. Jadi lesson learn atau pelajaran yang kita dapat adalah, pertama, penting punya strategi dan persiapan dalam menghadapi kondisi darurat. Ya, kita nggak pernah tahu kapan kondisi darurat. Ada yang bilang, Pak, udah terlambat dong. Sekarang kan udah keburu pandemi, udah keburu kondisi darurat. Kita belum punya strategi dan persiapan gimana? Ya, kalau udah terlambat ya kita harus nggak bisa ngapa-ngapain ya. Paling tinggal meratapi nasib gitu. Tapi sebenarnya kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Toh kita saat ini masih hidup, kita masih tetap berpenghasilan, kita tetap makan dan sebagainya. Memang ada hal-hal yang harus kita adjust gitu. Disinilah pentingnya strategi dan persiapan. Nah, dalam konteks keuangan penting memiliki perencanaan keuangan. Karena kita udah tahu yang kemarin kita udah terlambat, nah jangan sampai terlambat 2 kali gitu. Jadi kita punya waktu untuk mempersiapkan diri apabila di kemudian hari terjadi lagi kondisi-kondisi darurat gitu. Sebagaimana hari ini kita alami. Oke? Next. Kalau teman-teman kalau ada yang mau nanya di tengah-tengah, monggo ya di kolom chat boleh disampaikan aja, takut kalau ada yang lupa gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada 3 alasan kenapa perlu merencanakan keuangan. Kalau ini gambarnya kan bola nih ya, ini kita mau nendang ke kanan atau nendang ke kiri, itu kan perlu perencanaan, perlu latihan dan sebagainya ya. Apa sih alasannya kita perlu merencanakan keuangan? Yang pertama, membuat kita fokus pada tujuan keuangan. Apa tujuan yang mau kita capai? Misalkan gini, kita punya keinginan, ini kan teman-teman usianya udah hampir mendekati 40 ya, 35 sampai 38 mungkin. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang udah naik haji, ada yang belum naik haji. Pasti pengen dong naik haji gitu. Ya, naik haji memang betul, antriannya panjang, bisa belasan tahun, bahkan di beberapa tempat ada yang sampai 20 tahun. Tapi setidaknya kita punya keinginan seumur hidup sekali aja kita punya tujuan keuangan, yaitu berangkat haji. Kenapa disebut tujuan keuangan? Karena untuk naik haji butuh ONH, butuh ongkos naik haji, atau BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Which is kalau sekarang kita ongkos naik haji itu terbagi jadi 2 bagian. Pertama ada biaya pendaftaran, yang kedua ada biaya pelunasan. Biaya pendaftaran itu 25 juta. Setelah kita store 25 juta ke bank, kemudian bukti storannya kita bawa ke kantor Kementerian Agama, maka akan muncul nomor porsi. Nomor porsi itu adalah nomor bukti kita sudah masuk ke daftar antrian. Jadi bayangkan untuk ngantri harus bayar 25 juta untuk ngantri ya, untuk ngantri. Jadi kita baru tahu bisa berangkat atau kapan berangkatnya sesuai dengan nomor antrian tadi. Jadi ada yang udah 15 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, kalau belum bayar 25 juta gimana? Ya belum ikut antrian gitu. Makanya sekarang kita harus menjadikan salah satu tujuan keuangan kita, misalnya tadi bayar biaya perjalanan ibadah haji untuk biaya pendaftaran. Nanti setelah kita masuk antriannya udah sampai ya, baru kemudian keluar berapa biaya pelunasan yang harus kita berikan di tahun tersebut. Nah, itu salah satu di mana kita butuh tujuan keuangan supaya kita fokus. Ini salah satu tujuan kita. Banyak lagi tujuan keuangan yang lain. Misalnya biaya pendidikan anak. Kan sekarang biaya pendidikan makin tinggi gitu kan, dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Tadi ada yang konsultasi sama saya WA, ini gimana nih mau masuk SMP anaknya gitu kan. Nah, itu kita butuh persiapan. Apalagi kalau kita ngomong persiapan pensiun gitu kan. Mungkin kita udah berapa belas tahun lagi nih udah akan memasuki masa-masa pensiun gitu. Kita harus punya tujuan keuangan supaya kita fokus. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, memberi kita motivasi. Adanya tujuan itu akan membuat kita termotivasi. Ibarat naik gunung ya. Kalau kita udah lihat tuh puncak gunung ya, kalau kita lihat wah ini udah dekat nih, itu kita akan makin termotivasi. Tapi kalau kita jalannya slow aja gitu, nggak merasa penting untuk nyampe ke puncak ya, mungkin motivasi kita juga nggak akan besar. Nah, tujuan keuangan membuat kita, atau rencana keuangan membuat kita punya motivasi tambahan. Kemudian yang ketiga, yang penting adalah memudahkan kita menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Jadi kayak tadi misalnya ini nyiapin 25 juta. Mungkin teman-teman ada yang punya uang cash langsung selesai, jebret gitu kan. Tapi ada juga yang nggak bisa langsung punya 25 juta buat naik haji. Dia perlu dicicil atau perlu dibagi-bagi gitu. Misalnya sebulan tuh 1 juta. Maka butuh 25 juta. Nah, itu kan perlu perencanaan tuh. 25 juta
tiap bulan sejuta mau ditaruh di mana? Di tabungan rencana misalnya, atau tabungan yang installment plan, atau taruh di reksadana, atau beli emas, atau deposito, atau gimana gitu. Itu bagian dari strategi atau langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk mengeksekusi rencana-rencana kita. Jadi ada 3 tadi tujuan manfaat, alasan kenapa kita perlu punya rencana keuangan atau perlu punya perencanaan keuangan. Yang pertama, membuat kita fokus pada tujuan, fokus. Yang kedua, untuk membuat kita termotivasi, keinginan kita untuk mencapainya itu tinggi gitu. Biasanya orang kalau nggak ada tujuan tuh hidupnya nyantai gitu. Tapi kalau begitu, wah kayaknya perlu nih persiapin buat anak-anak gitu ya. Nah itu termotivasi kita untuk mencari penghasilan lebih misalnya. Kemudian yang ketiga, memudahkan kita menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Ada step by step-nya, ada strategi, ada planning, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, sebelum lanjut, saya pengen kita kembali ke kolom chat. Siap-siap, saya punya beberapa pertanyaan. Tolong dijawab singkat-singkat aja, oke? Kita cek dulu financial habit, teman-teman. Yang pertama, oke. Kebutuhan sama keinginan. Mana yang lebih sering diturutin? Kebutuhan itu sesuatu yang sifatnya terbatas pada umumnya, makan, pakaian, perumahan, pangan, sandang, papan. Itu kita yang penting makan apapun itu kebutuhan kita terpenuhi. Tapi yang namanya keinginan itu sifatnya nggak terbatas gitu. Mungkin kita pengen makan di restoran enak, kita pengen makan di menu yang dengan menu favorit kita dan sebagainya dan sebagainya. Itu perbedaan kebutuhan sama keinginan. Mana yang lebih sering diturutin? Wes, ini kebanyakan jawabnya kebutuhan nih. Betulkah kebutuhan? Atau jangan-jangan dia adalah keinginan yang menyamar jadi kebutuhan? Nah, kayak gimana tuh keinginan yang menyamar jadi kebutuhan? Kita seringkali, contoh misalnya ya, handphone ya. Teman-teman punya handphone pasti kan? Nah, handphone itu adalah kebutuhan kita mungkin buat komunikasi, nelfon, WA, chatting, browsing, segala macam. Mungkin yang bikin schedule di situ, mau praktek apa segala macam. Tapi beli handphone apa, merek apa, harga berapa, spek apa, itu jadinya keinginan gitu. Apalagi kalau kita udah ngomong gaya-gayaan, wah ini handphone baru nih, masa handphone kita jadul sih, udah 5 tahun dipakai nggak ganti-ganti. Nah, kita berarti udah ngomong keinginan. Nah, di sini seringkali antara keinginan dengan kebutuhan itu sepertinya tersamar gitu. Kayaknya sih butuh gitu ya, tapi sebenarnya itu keinginan. Nah, contoh paling gampang, teman-teman juga datang ke mall gitu ya. Nah, biasanya kalau ke mall itu ada yang cuman pengen window shopping doang ya, cuci mata doang gitu. Tapi akhirnya tergoda oleh yang barang-barang yang dijual di situ. Nah, disitulah titik di mana keinginan nyamar jadi kebutuhan. Nah, mana yang lebih sering diturutin? Teman-teman yang lebih tahu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Kok udah terima kasih aja. Oke. Waduh, ini kayaknya ada settingan yang... Bentar ya, saya stop share sebentar. Oh, sorry, ada yang slide-nya ketuker. Oh, udah terima kasih aja, baru juga. Oke, saya share lagi pertanyaan yang kedua. Oke, eng. Nah, mana yang lebih banyak alokasinya? Apa nih? Mana yang lebih banyak alokasinya? Kira-kira jajan apa investasi? Ayo jujur ya. Kebanyakan jajan, kebanyakan investasi. Ayo. Nah, kita seringkali itu melupakan ya, jajan itu mungkin kenikmatan sesaat ya. Kita ngopi cantik gitu ya. Itu jajan di ojek online. Wah, seimbang, investasi dong. Yes. Mantap. Tapi bener ya. Nah, seringkali kita lupa tuh jajan itu habis langsung gitu kan. Tapi kalau investasi jangka panjang, Dian pinter banget ya investasi di GoFood. Oke, investasi buat perut ya. Oke. Nah, ini sekedar ini aja, sekedar ngingetin kita. Boleh jajan, boleh me time, boleh kita gunakan buat bersenang-senang, tapi jangan lupa kita punya masa depan yang perlu kita pertimbangkan. Yang ada harga-harga masa depan itu lebih tinggi daripada harga-harga sekarang. Paling gampang tengok aja tuh tukang bakso. Harga bakso sekarang berapa ribu ya, harga bakso 5 tahun yang lalu, apalagi waktu kita masih kuliah berapa gitu. Pasti bedanya jauh banget gitu. Nah, itu kita harus proyeksikan tuh, mungkin berapa tahun yang akan datang harga bakso akan makin meningkat. Jadi kita harus investasi supaya bisa makan bakso terus. Gitu kira-kira. Yang lebih
banyak alokasinya, teman-teman yang tahu. Oke, pertanyaan ketiga. Nah, tanggal muda versus tanggal tua. Kalau yang tanggal muda sama tanggal tuanya penghasilannya nggak ngaruh sih, nggak ada masalah ya, apalagi anak sultan gitu kan. Tapi kalau tanggal tua sama tanggal muda buat pegawai kantoran yang penghasilannya biasanya tanggal 25 dapat gaji atau tanggal 1. Nah, itu jadi ini tuh, jadi apa? Perbedaan menu makan siang kita gitu. Kalau tanggal muda biasanya foya-foya habis dapat duit banyak gitu kan, dapat gajian. Waduh, mana nih mumpung ini nih, mumpung lagi tanggal muda kita makannya enak gitu. Begitu tanggal tua ya kembali lagi tuh antara tempe, tahu, indomie gitu kan. Nah, itu akan ini ya, akan bervariasi. Jadi teman-teman ini indikator juga menu makan siang kita kira-kira gimana. Kalau nggak ada bedanya, oh itu cakep. Yang penting kita bisa ngatur apa namanya pengeluaran kita atau alokasi pengeluaran dengan baik. Oke, lanjut ke yang keempat ya. Yang keempat, udah punya dana cadangan darurat berapa kali pengeluaran bulanan? Ini penting sekali. Kita sekarang udah masuk di kondisi darurat, kondisi pandemi. Pertanyaannya, sudah berapa banyak dana cadangan darurat yang kita kumpulkan atau yang kita simpan? Berapa kali pengeluaran bulanan? Jadi sebagai contoh, saya pakai hitungan gampang aja. Kalau pengeluaran bulanan itu 10 juta misalkan untuk belanja sembako, beli kebutuhan sehari-hari selama sebulan, belanja bulanan, buat bayar sekolah anak, buat apa namanya cicilan utang lah, buat bla 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 segala macam, pulsa, listrik, terus bensin segala macam. Kita hitung, let's say tadi saya kasih contoh yang gampang 10 juta aja misalnya. Udah punya dana cadangan berapa kalinya 10 juta? 2 kali, 3 kali, 10 kali. Nah, penting sekali kita punya dana cadangan darurat supaya ketika ada terjadi kondisi darurat, kan kita nggak pernah tahu ya kondisi emergensi. Teman-teman paham lah ya, emergensi itu kondisinya seperti apa, sesuatu yang nggak pernah kita bisa prediksi, sesuatu yang nggak bisa kita antisipasi, sesuatu yang nggak bisa kita perkirakan sebelumnya. Apakah kita kecelakaan, apakah ada keluarga kita yang sakit, ada orang tua kita masuk rumah sakit, atau kondisi-kondisi keuangan, kalau di sebagian teman-teman tuh ada yang di PHK dan seterusnya. Nah, ini kita perlu punya dana cadangan yang kita pisahkan. Oke, yang kelima terakhir. Penghasilan atau pengeluaran mana yang lebih bisa dikendalikan? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Penghasilan sama pengeluaran, mana yang lebih bisa dikendalikan? Kira-kira kita bisa nggak mengendalikan penghasilan? Apakah kita bisa mempengaruhi bos kita misalnya, atau mempengaruhi pemberi kerja kita, atau mempengaruhi pasien-pasien kita untuk memberikan penghasilannya lebih banyak? Atau kita lebih bisa mengendalikan pengeluaran gitu? Iya, betul. Teorinya memang pengeluaran lebih bisa kita kendalikan. Pertanyaannya sejauh mana kita udah berhasil mengendalikan pengeluaran kita? Itu kita tanya sama rumput yang bergoyang. Oke. Teman-teman, jadi apa sih ininya, apa lesson learn-nya? Nah, kita dalam situasi pandemi sekarang, itu penting untuk mereview lagi, melihat lagi semua perencanaan keuangan kita. Kita perlu check up lagi, financial check up, kondisi kita punya tabungan berapa, kita punya pengeluaran gimana, terpengaruh apa enggak, belanja-belanja sehari-hari, pengeluaran kita, anak-anak segala macam tuh berpengaruh, berubah apa enggak dengan adanya pandemi. Perencanaan keuangan sangat penting, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita ngomongin panjang lebar tentang perencanaan keuangan. Tapi kita belum ngomongin berkah. Apa sih yang dimaksud dengan keberkahan atau berkah itu seperti apa? Setidaknya saya mau bawa 2 definisi ya. Yang pertama saya ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu ada 2 definisinya kalau di KBBI. Pertama, karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Yang kedua artinya berkat ya, bahwa kalau kita habis tahlilan, habis ngaji itu pulang bawa berkat, nah itu dapat berkat gitu. Makanya kalau ustadz berkatnya 2 gitu, berkahnya lebih banyak gitu. Ya, jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Nah, menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, berkah itu punya pengertian juga 2. Pertama, tumbuh, berkembang atau bertambah. Yang kedua, kebaikan yang berkesinambungan. Kalau digabungin, pengertiannya
adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Kebaikan yang bertambah. Tumbuh, berkembang, bertambah, dan kebaikan yang berkesinambungan. Jadi hidup kita itu kalau berkah, ya, kalau keuangan kita berkah, insya Allah bertambah terus. Dan bertambahnya itu seiring dengan bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan kita nambah terus. Kalau hidup kita berkah, bukan jadi orang yang pelit gitu ya. Ketika penghasilan kita bertambah, makin pelit, makin nggak mau berbagi, makin takut kehabisan duit dan seterusnya. Itu berarti salah satu indikator belum berkah gitu ya. Atau masih punya PR untuk menuju berkah. Nah, kalau orang yang penghasilannya sudah berkah, keluarganya berkah, itu tumbuh, berkembang atau bertambah menurut Imam Nawawi, dan kebaikannya akan berkesinambungan. Nah, itu yang kira-kira mau kita capai juga. Jadi bukan sekedar kita pengen ngerencanain keuangan buat kehidupan dunia aja, tapi kita pengen juga bawa ini sampai long lasting, sampai ke akhirat. Oke. Bagaimana cara merencanakan keuangan agar hidup lebih berkah? Saya punya 5 tips yang mau saya bagi buat teman-teman. Yang pertama, nah ini tadi nih, yang bab pertama kita nih, memiliki tujuan keuangan. Supaya kita betul-betul bisa mencapai tujuan-tujuan kita harus ya tadi tetapin dulu di atasnya nih, apa yang mau kita capai. Gitu. Sebaiknya tujuan keuangan itu harus SMART. SMART itu teman-teman mungkin udah sering dengar ya, singkatan dari 5 hal. S-nya itu spesifik, tujuannya harus spesifik. Misalnya tadi mau berangkat haji, butuh biaya perjalanan ibadah haji, butuh ONH, atau buat biaya sekolah anak ya, mau masuk SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Yang kedua, M-nya measurable, bisa diukur, bisa dihitung. Kalau tadi biaya perjalanan ibadah haji itu 25 juta, nah, kalau buat anak sekolah berapa, itu kita harus hitung tuh, measurable. Yang ketiga, A, achievable, bisa kita capai, bisa diukur-ukur lah. Oh ini terjangkau nih, bisa kita jangkau gitu. Mungkin kalau mau beli rumah di Menteng tuh, waduh jauh banget ya, kita harus punya duit berapa puluh miliar gitu buat bisa beli rumah di Menteng. Ini mungkin sebagian orang achievable, tapi sebagian orang juga nggak achievable di sini. Jadi perlu punya tujuan keuangan yang achievable, bisa kita jangkau. Yang keempat, R, relevan, sesuai sama keseharian kita, sesuai dengan latar belakang kita. Jadi relevansi itu penting. Dan yang kelima adalah T, ada timely, time bound, ada batas waktunya, ada jangka waktunya. Mau kapan nih kita capai? Setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya. Jadi tips yang pertama untuk meraih kondisi keuangan atau perencanaan keuangan yang lebih berkah adalah miliki tujuan keuangan. Tujuan itu akan mengantarkan kita, dan kalau kita punya tujuan tadi ada 3 keuntungannya. Pertama, kita fokus. Yang kedua, kita termotivasi. Yang ketiga, kita bisa nyiapin rencana-rencana untuk mencapainya. Tips yang pertama. Yang kedua, nah ini yang tadi saya sebutin juga. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Bedakan, sekali lagi, kebutuhan dengan keinginan. Butuh apa ingin? Kalau orang makan tuh ya, biasanya kan suka ditawarin tuh makan. Wah, terus habis makan, lihat lagi menu yang lain. Kayak lapar mata. Nah, lapar mata itu bagian dari keinginan, bukan kebutuhan lagi. Jadi, dahulukan kebutuhan, hati-hati dengan keinginan yang menyamar. Seakan-akan dia butuh, padahal sebenarnya ingin. Nah, itu permainan hati itu biasanya itu. Makanya doanya ya, jauhkanlah kami dari godaan belanja online yang tertutup. Gitu ya. Karena kalau di handphone itu kita udah nggak bisa, ini kan, waduh ini bagus, ini lucu, ini cakep, ini unik, ini imut, dan seterusnya gitu. Akhirnya lupa beli, tiba-tiba datang tuh paket gitu kan, banyak dapat kiriman gitu. Ternyata begitu kita buka, waduh, cuman keinginan gitu, nggak betul-betul kita butuhkan barang. Oke, nah kemudian di bawahnya saya juga sampaikan sebelum punya passive income, teman-teman pasti pengen punya passive income. Kalau belajar dari Robert Kiyosaki kan, katanya passive income itu uang bekerja buat kita. Nah, jauh sebelum kita punya passive income atau sebelum kita betul-betul mempersiapkan diri untuk punya passive income, jauh lebih penting kita punya hati yang pasif. Sehingga keinginan kita yang tidak terbatas itu bisa kita redam. Jadi passive income, passive hati, jauh lebih penting passive hati, walaupun kita juga pengen punya passive income. Tips yang kedua, bedakan kebutuhan dengan keinginan. Oke, lanjut. Yang ketiga, nah ini penting sekali nih buat teman-teman semua yang selama ini pengen investasi, pengen punya keinginan tertentu, tapi kok kayaknya susah banget ya nabung ya, kok kayaknya susah banget investasi. Nah, saya kasih tips ya, nabung sama investasi itu yang bagus di awal. Di awal.
Kalau bisa sesaat setelah nerima gaji, sesaat setelah nerima penghasilan. Gimana caranya? Nah, udah banyak sekali bank-bank yang ini, saya nggak perlu sebutin Bank Syariah Mandiri lah ya, udah kesebut itu. Kita punya banyak sekali fitur-fitur atau produk, atau bank-bank lain juga punya banyak ya, produk yang bisa istilahnya installment plan. Setiap bulan kita mau dipotong tanggal berapa, mau nabung tanggal berapa, besarnya berapa juga bisa kita tentukan. Jadi ini cara nabung maksa. Karena buat orang-orang yang disiplinnya rada-rada susah gitu ya, ini adalah cara yang paling efektif, yaitu nabung dengan cara dipaksa. Yang maksa siapa ya? Kita sendiri. Dengan cara gimana? Tadi, pas persis tanggal gajian, langsung kasih portal tuh gaji kita dengan installment. Misal sebulan 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta dan sebagainya, langsung kita blok untuk nabung atau investasi di awal. Bukan cuma tabungan ya, ada juga reksadana dengan installment, itu juga bisa. Kemudian apalagi cicil emas, beli emas tapi dengan cara dicicil. Jadi setiap bulan kita taruh aja tuh tanggal cicilannya atau tanggal investasinya di tanggal gajian kita supaya kita tidak mengulang cara lama. Nah, cara lama apa? Nabung cara lama itu menyisakan penghasilan. Nabung investasi cara lama disisakan. Yang benar disisihkan. Jadi disisakan sama disisihkan itu bedanya tipis. Tapi yang lebih works adalah yang menyisihkan. Karena kenapa? Kita seringkali punya keinginan. Kalau saya naik gaji atau penghasilan saya bertambah, saya pengen deh nabung, saya pengen deh invest gitu. Yang ada apa? Ketika penghasilan kita nambah, gaya hidup kita juga meningkat. Akhirnya square lagi, seimbang lagi. Gaji naik, gaya hidup naik, biaya hidup juga naik. Gaya hidup sama biaya hidup itu saudara kembar gitu. Jadi kenaikan gaya hidup akan membuat kenaikan biaya hidup. Nah ini yang perlu kita maintain, jangan sampai kita nggak punya tabungan atau investasi di depan. Caranya ini tips yang ketiga, menabung dan berinvestasi di awal. Oke, yang keempat, berbagi. Berbagilah. Banyak riset yang nyebutin orang tuh kalau dermawan ya, filantropis ya, itu akan dapat keuntungan hatinya jadi lebih tenang gitu. Dan itu ternyata memancing rezeki berikutnya. Itu secara saintifik ada ada penelitian bahwa orang yang berinfak, bersedekah, berderma itu akan dapetin ketenangan hati, ketenangan batin, dan ternyata ini works gitu ya. Apalagi kalau kita ngomong keberkahan harta tadi, kan kita salah satu amalan yang akan tetap mendapatkan kucuran pahala adalah ketika kita sedekah jariah. Itu kita udah meninggal, itu pahala dari sedekah jariah itu akan terus bisa kita dapatkan. Jadi teman-teman, tips yang keempat adalah berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Di sini saya juga belajar bahwa berbagi ini sebenarnya permainan mindset. Kenapa disebut permainan mindset? Orang kaya itu adalah orang yang senang berbagi. Orang miskin adalah orang yang nggak mau berbagi. Orang kaya merasa hartanya cukup banyak sehingga dia bagi-bagi nggak ada masalah. Orang miskin merasa hartanya tidak cukup banyak sehingga dia takut untuk berbagi. Jadi kaya atau miskin itu bukan cuma di ukuran jumlah hartanya, tapi mentalitasnya. Jadi kalau ada orang punya scarcity mentality, merasa dirinya kurang, merasa dirinya terbatas, merasa dirinya miskin, maka dia nggak akan mau berbagi. Tapi kalau orang punya abundance mentality, mental keberlimpahan, yang ada di alam ini cukup banyak untuk dibagi kepada orang lain, maka kita akan jauh lebih sehat pikirannya, jauh lebih sehat juga keuangannya. Karena ini tips yang membuat hidup kita lebih berkah, insya Allah. Yang terakhir, temukan partner finansial terbaik ya. Kalau teman-teman punya sahabat itu kan enak ya, senang gitu ya, bisa diskusi, bisa curhat, bisa cari inspirasi, bisa jadi teman ngobrol. Dan kalau kita punya partner finansial terbaik, itu kita bisa mendiskusikan kebutuhan keuangan kita. Partner ini bentuknya macam-macam, bisa teman biasa yang bisa kita ajak diskusi, bisa pasangan hidup kita, istri atau suami kita, supaya apa? Kadang-kadang diskusi-diskusi ini penting ya untuk menentukan kita mau merencanakannya seperti apa. Atau partner itu bentuknya bisa juga institusi keuangan yang bisa memberikan advice, atau perencana keuangan yang juga bisa memberikan advice.
Nah, jadi kita perlu punya teman diskusi untuk menentukan finansial kita seperti apa. Oke, itu kira-kira 5 tips yang saya ingin bagi ke teman-teman semua agar keuangan kita lebih berkah dan hidup kita lebih indah. Terakhir saya pengen ngutip satu ayat yang sangat masyhur, teman-teman juga insya Allah udah pada hafal, di Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kalau sekarang udah mulai dapat insight, dapat awareness, dapat kesadaran, yuk kita rubah apa yang udah ada pada diri kita, karena tidak akan berubah kecuali kita yang mengubah nasib kita sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Medi, paparannya menarik banget nih. Ini juga ternyata ada Bang Mirza ya, senior saya nih. Ikut juga nih Bang Mirza nih. Waduh, Pak Dokter. Ini nasabah saya nih, Pak Mirza, apa kabar? Alhamdulillah. Tadi di grup apa tuh ada yang bagi-bagi. Wah, ada Bang Medi nih, jadi pengen dengerin. Masya Allah, lama banget gak ketemu nih. Berbagi ilmu. Alhamdulillah. Mantap, sehat-sehat mantap, ya. Bang. Kak, kalau Bang Mirza sih tabungannya udah banyak ya Bang ya. Amin. Wah, luar biasa beliau mah. Jangan ditanya. Kan Medi yang ngajarin. Oh ini pasiennya Bang Medi ya berarti ya Bang Mirza ya. Betul. Oke, lanjut. Baik, kita lanjut ya Bang Medi. Ini ada beberapa pertanyaan di chat nih Bang. Siap. Saya bacain aja ya Bang ya, satu-satu. Ini ada dari Dian Yunita. Ini tadi kan Bang Medi sempat nyinggung tentang pasif hati tuh. Bang Medi, itu maksudnya gimana pasif hati tuh Bang? Oke. Siap. Langsung dijawab ya. Boleh, langsung dijawab aja Bang. Oke, jadi tadi saya sebenarnya itu istilah aja ya. Jadi kalau tadi saya coba angkat di tips yang nomor 2 di sini, bedakan kebutuhan dengan keinginan. Kita tahu ya yang namanya keinginan manusia itu, dan manusia kan memang ditakdirkan memang punya hawa nafsu gitu. Punya hawa nafsu. Itu yang membuat kita seakan-akan merasa butuh. Padahal sebenarnya itu bisa jadi bukan kebutuhan tapi keinginan. Nah, disitulah letak kita perlu mempasifkan hati kita. Mempasifkan hati dari hawa nafsu yang bisa menggiring kita kepada keinginan yang tidak terbatas. Kan hawa nafsu itu macam-macam ya. Nafsu amarah, nafsu dengki, termasuk nafsu belanja juga gitu. Kalau buat ibu-ibu nih terutama ya, nafsu belanja itu perlu kita redam tuh dengan mempasifkan hati. Ya jangan sering-sering lihat belanja online gitu kan. Perlu karena ini memang sebuah kemudahan yang kita dapatkan sekarang. Kita bisa punya akses ke berbagai informasi dengan sangat mudah gitu. Cuman kalau kita nggak bijaksana, ya jadinya kita nggak bisa ngelola dengan baik. Itu kira-kira jawabannya. Bang, nambahin dikit Bang, itu kalau misalnya kadang kan kita nggak mau belanja Bang, tapi kan ini sekarang diskon gila-gilaan 11, 10, 9. Itu kalau ibu-ibu kan susah tuh, kalau gitu mikirnya untung. Iya. Untung gitu. Betul. Gimana ya Bang itu Nah, Bang? jadi gini, ini kebetulan ya, saya tuh sekarang di bagian marketing communication. Kerjaan saya mempengaruhi ibu-ibu biar belanja. Jadi kerjaan saya itu bikin iklan sekarang. Nah, cara kita beriklan itu, cara kita mempengaruhi konsumen itu memang lebih banyak mempengaruhi otak kanannya. Otak kanan itu sebagiannya adalah otak emosional. Jadi ada rasional, ada emosional. Seringkali kalau kita nonton iklan, yang disentuh itu yang emosional. Sehingga seakan-akan kita butuh. Seakan-akan kita perlu barang tersebut. Tapi sebenarnya kita ingin gitu. Kayak misalnya tadi itu diskon ya. Saya kasih contoh nih ya, gampang nih. Saya kasih tebak-tebakan, teman-teman jawab di kolom chat ya. Diskon 50% plus 40%, itu diskonnya berapa sebenarnya? 50% plus 40%, diskonnya berapa? Ayo ketik di kolom chat. 50% kan sering nih ya kalau jadi datang 500. kalau dulu sih Matahari gitu ya,
Ramayana gitu kan. Nah, sekarang kan di Shopee apa segala 50% plus 40% tuh jadinya berapa? Wah. 70. Kalau yang jawab 90% itu korban iklan. Korban diskon. Waduh, murah banget nih, cuma 10% kita bayar. Padahal 50% ya, kan sisanya 50. Nah, dari 50 itu potong lagi 40%. Nah, jadi totalnya yaitu 70%. Nah, itu apa namanya? Bagian dari cara mempengaruhi kita dengan otak kanan tadi, otak emosionalnya yang digugah. Makanya banyak yang terjebak atau tersandera dengan itu. Gitu kira-kira. Oke. Baik Bang, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya banyak banget nih Bang. Wih, mantap. Nah ini sama, saya juga mau bertanya-tanya tentang berapa persen sih idealnya yang perlu kita sisihkan untuk investasi setiap bulan gitu Bang. Oke, ada beragam mazhab, ada apa ya istilahnya mazhab aja biar gampang. Ada yang membagi alokasi pengeluaran itu jadi 3. Yang pertama belanja rutin atau biaya kebutuhan rutin. Yang kedua cicilan. Yang ketiga tabungan atau investasi. Jadi dibagi 3. Biasanya yang bagi 3 ini kemudian dia alokasinya kurang lebih begini ya. Ini nggak ada jawaban baku, nggak ada jawaban pasti, tapi kurang lebih 50% buat biaya hidup, 30% buat tabungan, 20% buat investasi atau tabungan. 5-3-2 ya. Bukan 4-4-2 ya. 5-3-2. 50% buat biaya hidup, 30% buat cicilan. Kemudian 20% buat tabungan atau investasi. Ada yang baginya 4. Nah, yang menarik yang bagi 4 ini justru dia pay your God first. Jadi bayar Allah ini yang di awal nih. 10% buat sedekah, zakat, infak, segala macam tuh di sini. 20% buat investasi, 30% buat cicilan, dan biaya hidupnya 40%. Bahkan di agama Nasrani itu juga ada perpuluhan. 10% juga mereka tuh. Motongnya 10% juga gitu. Nah, kalau di Islam itu kan zakat yang wajib 2,5%. Tapi kan ada sunnah-sunnahnya tuh kan, sedekah, wakaf gitu kan. Sekarang lagi ngetren nih wakaf nih. Itu 10%. Jadi ilmunya 1, 2, 3, 4. Enak ngapalinnya tuh. 10% buat pay your God first, buat kewajiban kita kepada Allah, bayar Allah duluan. Ntar Allah yang akan ngucurin tuh min haitsu la yahtasib gitu kan, balikin ke kitanya lebih gede lagi. Yang kedua 20%-nya buat investasi, 30% buat cicilan, 40% buat biaya hidup. Nah, ada yang baginya jadi 5. Yang biaya hidup dia bagi, ada yang biaya hidup itu buat biaya hidup rutin, ada yang biaya hidup itu buat lifestyle. Jadi ininya tetap tadi infak sedekahnya tetap, zakatnya tetap, investasinya tetap, kemudian cicilannya tetap, kemudian biaya hidup rutin, biaya kebutuhan pokoknya untuk kebutuhannya sama untuk keinginannya. Jadi ada yang mengalokasikan keinginan. Ini bagus juga nih. Dia alokasikan. Nah, persentasenya dibagi-bagi terserah kita. Kita yang lebih tahu. Tapi kurang lebih tadi patokannya ada yang pakai 5-3-2, ada yang 1-2-3-4 dan sebagainya. Itu kembali ke kita karena tiap orang life stage-nya beda-beda. Kalau jomblo ya, belum punya anak, belum punya istri apalagi gitu. Dia pasti prosentasenya beda sama yang udah punya anak 3. Pasti beda. Karena alokasinya juga beda. Makanya nggak ada yang baku berapa persen, tapi tadi jadi benchmark aja. Jadi guidance saja. Boleh kalau misalnya 20% mau lebih boleh, kurang sedikit boleh gitu. Tapi jangan sampai nggak ada sama sekali. Gitu kira-kira. Oke, makasih Bang. Ini sebenarnya beberapa pertanyaan berikutnya udah terjawab nih sama gitu ya? Bang Medi tadi ya. Cicilan per bulan apakah kita harus fokus invest? Berarti kita lanjut aja ya. Terus tips mengendalikan keinginan juga tadi kayaknya udah sempat dibahas. Terus juga presentasi berbagi tadi juga udah sempat dibahas ya. Nah, ini satu lagi ini berbagi dan investasi presentasi juga sama tadi juga udah dibahas. Nah, ini sekarang terkait investasi minta tahu di-share jenis-jenis investasi yang sesuai syariah, Bang. Sebentar, saya punya materinya terpisah. Sebentar ya, saya buka dulu. Jadi investasi ini menarik nih teman-teman nih. Yang syariah yang mana gitu kan? Sebentar. Oke. Ini ada. Dan saya juga kasih tipsnya nih gimana cara memilih investasi. Nah, khususnya di masa pandemi. Wah.
Sebentar, kok filenya nggak ada di sini. Sebentar. Ternyata materinya belum masuk ke laptop ini. Jadi kalau buat instrumen investasi, teman-teman nggak usah bingung ya. Instrumen investasi itu sangat beragam. Yang penting bukan instrumennya sebenarnya. Yang penting bukan pilih apa mau investasi kemana. Tapi yang paling penting itu sebenarnya kita paham apa enggak gitu. Yang kita mau tuh apa, tujuan keuangan kita apa. Ini sambil saya buka materinya. Ambil nunggu Bang Arfan, boleh nggak nih? Ini kaitannya sama kita nih, dokter gigi nih. Nah, kita kan punya praktek juga nih Bang Medi. Yes. Nah, praktek kita kan lagi, kalau yang takut-takut jadi drop nih ya pe pasien. Nah, biaya hidup yang tadi 30%, 10, 20, 30, 40 tuh. Ya. Yang 40 itu gimana tuh? Kan biasanya suka jadi cash flow-nya jadi kacau tuh. Angkap nggak Bang Medi? Jadi kita dokter gigi kan praktek nih ya. Kita juga perlu investasi di bahan-bahan peralatan gitu ya. Nah, sementara kan biasanya terganggu nih dengan pandemi ini nih Bang. Nah, gimana tuh Bang? Kita harus way out-nya seperti apa? Oke. Ini ada sebenarnya saya punya beberapa materi. Kemarin waktu saya tanya ke teman-teman mana nih yang mau diangkat, lebih yang ini ya. Sebenarnya saya juga udah nyiapin materi, judulnya tuh ini nih, perencanaan keuangan di masa pandemi. Ini pertanyaan menarik tadi dari Dr. Mirza ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat pandemi? Nah, ini yang paling penting nih sebenarnya nih, berhemat. Kita punya alokasi keuangan kan beragam ya. Untuk beragam kebutuhan, untuk beragam alokasi cost-nya gitu. Nah, ini saatnya kita untuk betul-betul merhatiin lebih detail. Kalau sebelum ini mungkin ini kan sama kayak isi lemari gitu. Kita nggak pernah merhatiin tuh isi lemari. Tiba-tiba nambah beli baju baru, tiba-tiba nambah beli sepatu baru, tiba-tiba nambah beli apa gitu. Begitu udah penuh, baru tuh saat itu kita mikirkan mana yang harus kita buang, mana yang harus kita kasih ke orang, mana yang harus kita musnahkan, mana yang harus kita keluarkan dari lemari gitu. Nah, ini saatnya kita melihat isi lemari kita, ya. Kita lihat lagi tuh isi pengeluaran kita. Mungkin selama ini kita nggak aware ya, karena selama ini mungkin hidupnya berkecukupan gitu. Nah, begitu muncul pandemi kan mulai tuh terasa kan. Mungkin penghasilan dari pasien berkurang, menurun karena praktek juga berkurang gitu kan, jam prakteknya berkurang. Kemudian juga orang takut datang ke dokter karena takut ketularan COVID gitu kan. Nah, kalau di sisi penghasilan kita terkoreksi, mau tidak mau kita harus mengoreksi juga sisi pengeluarannya. Nah, caranya dengan berhemat gitu. Nah, makanya tadi saya sarankan ada dana darurat yang kita siapkan untuk situasi-situasi yang kayak begini gitu. Jadi kalau kita udah punya ini ya, ini saya sebentar nih ada ini yang bagus nih, slide yang bisa jadi ini rujukan. Oke. Oh, sayang gambarnya hilang. Jadi ada filosofi payung. Payung itu dia bisa bermanfaat ketika terbuka. Payung berguna ketika terbuka, demikian juga dengan pikiran. Nah, ketika pikiran kita terbuka dalam situasi pandemi ini, kita, oh iya nih benar juga ya, kita harus evaluasi lagi. Mungkin selama ini kita nggak terlalu fokus sama ngelola pengeluaran, tapi kita dipaksa saat ini untuk betul-betul memperhatikan gitu. Nah, kemudian filosofi payung yang kedua, sedia payung sebelum hujan. Sedia rencana sebelum kejadian. Nah, karena ini terlanjur kejadian, kita mungkin ada yang waktu di awal tuh nggak sempat atau nggak keburu bikin rencana, tiba-tiba kejadian pandemi, kita nggak pernah antisipasi sebelum ini. Nah, dari sekarang karena kita udah punya awareness itu, kita mulai susun lagi, kita perbaiki. Tadi caranya dengan berhemat ya. Nah, kemudian tadi lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya, investasi itu kayak gimana sih gitu, apalagi yang cocok di tengah pandemi, apa aja instrumen investasi yang kita bisa pilih, termasuk yang sesuai syariah yang kayak gimana. Nah, ini ada beberapa contoh
Ya, ada tabungan deposito, ada sukuk obligasi, ada emas, ada reksadana pasar uang, ada properti, ada reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, kemudian saham itu sendiri, ada falas valuta asing, ada barang koleksi, ada orang yang nyimpen kayak lukisan, ada barang antik segala macam ya. Kemudian terakhir instrumen derivatif. Kalau teman-teman memperhatikan dengan cermat, ini ada 3 layer yang saya bikin dengan warna yang berbeda. Yang paling atas itu adalah yang resikonya relatif rendah. Resikonya relatif rendah. Yang tengah yang resikonya relatif moderat, ya, sedang. Dan yang paling bawah ini resikonya paling tinggi. Ya. Nah, tabungan deposito itu di konven ada, di syariah ada. Jadi nabung di bank syariah, deposito di bank syariah. Secara umum bunganya kalau di bank konven atau bagi hasilnya kalau di bank syariah itu besar bank syariah secara umum. Nabung di bank syariah, deposito di bank syariah, bagi hasilnya secara umum lebih besar daripada di bank konven. Kemudian ada sukuk obligasi negara. Tabungan depositonya aman, kenapa? Karena selama banknya nggak dilikuidasi, ya, insya Allah tabungan depositonya akan aman. Apalagi kalau yang sukuk obligasi karena dijamin oleh negara. Ada yang namanya sukuk retail, ya, sukuk retail Republik Indonesia. Ada yang namanya ORI, obligasi retail Republik Indonesia. Itu dijamin oleh negara. Jadi negara berhutang kepada investor, kepada kita sebagai pembeli sukuk atau obligasi. Nanti pada saat jatuh tempo negara akan mengembalikan. Nah, menariknya sukuk atau obligasi setiap bulan ya dia akan kasih kupon. Kupon itu bagi hasil atau kalau di kontennya bunga dari sukuk atau obligasi itu. Besarnya ditentukan pada saat awal dan dibayarkannya ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan. Tapi konsepnya tadi misalnya kalau return-nya kuponnya itu 6% gitu. Nah, 6% setahun. Nah, ini kalau dibulankan atau di 3 bulankan jadi berapa? Nah, kemudian instrumen investasi yang juga sekarang lagi ngetren tuh emas. Ini emas ini menarik banget ya karena dari zaman Nabi emas ini udah ada gitu. Dari zaman nenek moyang kita emas ini udah jadi instrumen investasi tradisional. Jadi kalau emak-emak kita, kakek nenek kita itu ditanya dia mau nyekolahin anaknya segala macam, dia akan jual emasnya atau menggadaikan emasnya. Dia udah simpan-simpan, dia beli emas, kemudian pada saat dia butuh dia jual atau dia gadai gitu. Jadi instrumen investasi emas ini instrumen yang sangat menarik ya. Lebih-lebih lagi 3 bulan terakhir ini harga emas tuh meroket dengan sangat tajam. Biasanya emas itu naik pada saat kondisi ekonomi lagi krisis. Kenapa? Karena orang butuh sandaran pada instrumen investasi yang udah pasti-pasti aja. Emas ini adalah instrumen yang disebut sebagai safe haven. Apalagi dulu ya dolar itu kalau mau nyetak dolar harus ada cadangan emasnya. Sekarang udah nggak begitu, tapi itu menunjukkan betapa emas itu lebih kuat daripada falas, lebih kuat dari dolar gitu. Karena dolar aja dulu bersandar sama emas. Nah, karena dia udah nggak kuat senderan gitu. Karena produksi dolar itu udah sangat banyak, apalagi dulu untuk membiayai perang ya tahun 1944 itu. Ada konferensi di Bretton Woods di Amerika, itu kemudian dolar udah nggak lagi bersandar pada emas. Kalau dulu harus nyetak $1, nyetak 1 gram emas itu menjadi sandaran untuk mencetak sekian dolar gitu. Nah, apalagi kalau rupiah itu nggak nyender kemana-mana gitu. Jadi emas itu adalah the ultimate atau bahkan ada yang bilang the God currency gitu, the God currency. Mata uangnya Allah gitu. Sampai ada yang sampai bilang begitu. Karena dia dari zaman dulu nilainya stabil. Sebagai contoh ya teman-teman, kemarin kurban di Idul Adha, itu beli kambing berapa harganya? Kambing zaman Rasul itu harganya 1 dinar. Ada yang tahu nggak 1 dinar itu berapa beratnya? 4,25 gram, 22 karat. 1 gram sekarang kurang lebih 1 juta. Jadi kalau dikali 1 juta kali 4,25, 4,25 juta, dikali 22 karat. 22 per 24 kali 4,25. Kurang lebih 4 jutaan. Nah, harga kambing yang bagus, itu kurang lebih juga segitu, 4 jutaan. Jadi, harga kambing zaman Rasul 1 dinar, harga kambing zaman now juga 1 dinar. Jadi, betapa luar biasa emas ini membuat harga barang-barang itu stabil. Tapi kalau dirupiahkan, harga kambing saat ini sama harga kambing 10 tahun yang lalu, itu jauh berbeda gitu. Mungkin harga kambing 10 tahun yang lalu masih 2 jutaan. Pada saat itu harga emas juga lebih rendah dari sekarang gitu. Jadi harga emas tuh ngikutin inflasi gitu. Dia akan kalau kita taruh emas, dia relatif akan stabil sesuai dengan kenaikan inflasi. Kemudian reksadana ini ada macam-macam bentuknya. Yang paling
minim resikonya reksadana pasar uang karena ditempatkannya juga di tabungan atau deposito. Kemudian reksadana pendapatan tetap ditempatkannya di sukuk atau obligasi. Reksadana saham ditempatkannya di saham. Dan ada campuran yang menggabungkan portofolio dari beragam instrumen investasi tadi. Ini relatif moderat. Kemudian ada properti. Properti ini juga menarik ya. Sekarang kalau punya uang lebih, properti banyak yang lagi murah harganya nih. Jadi saatnya berinvestasi. Ya, cuman masalahnya kan tadi cash is the king ya. Kita harus nyimpen duit di untuk dana cadangan kita supaya nggak boncos gitu. Nah ini properti ini menarik untuk jadi instrumen investasi. Baterainya mau habis. Oke. Nah jadi gitu teman-teman. Nah terus berikutnya, sebelum berinvestasi, pahami dulu tujuan keuangannya mau apa nih yang mau dicapai, sama berapa lama waktu untuk mencapainya. Kalau mau 10 tahun lagi, sama tahun depan udah mau dibutuhin, itu instrumennya beda. Mau pakai instrumen jangka panjang, jangka pendek, kemudian yang tingkat resikonya seperti apa. Yang kedua, tergantung profil resiko kita. Kita ini orangnya risk taker apa risk avoider? Berani ngambil resiko atau cenderung berhati-hati ngambil resiko gitu. Contoh paling gampang kalau kita lagi naik motor ya, itu lampu kuning tuh. Nah, kalau risk taker tuh biasanya lampu kuning malah ngebut gitu. Biar nggak kena lampu merah. Tapi kalau risk avoider, udahlah kita slow aja lah, nungguin merah aja dulu sambil bisa buka-buka chat WA gitu kan. Nah, baru nanti produk investasi ditentukan dari tujuan keuangan dan profil resiko. Gitu kira-kira. Insya Allah semua di syariah udah ada kok. Nah, udah ada. Yang nggak ada di falas aja. Falas tuh fatwanya masih nggak boleh, kemudian derivatif juga nggak boleh, tapi di luar itu saham, kita ada saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, apalagi tabungan deposito, udah ada semuanya. Oke. Bang, mau nanya sedikit Bang. Itu tadi kan tadi dijelasin beberapa model investasi ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan secara umum. Ya. Yang saham konvensional itu di mana Bang, di berbagai itu gitu. Apa resiko kalau syariah resikonya lebih kecil karena bagi hasil atau gimana? Ya, sebenarnya gini, secara umum ya, yang membedakan syariah sama konvensional itu pertama di akadnya. Kalau ngomong yang bahasa kasarnya ya, kita nikah sama kumpul kebo itu kan perilaku manusianya sama, cuman akadnya yang membedakan, niat dibaliknya yang membedakan. Nah, yang menarik lagi di syariah itu ada sejumlah rambu-rambu yang harus dipatuhi. Jadi kalau di bank syariah itu regulatornya 2. Bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah itu regulatornya 2. Kalau di konven regulatornya cuma Bank Indonesia atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di bank syariah selain BI sama OJK ada lagi satu namanya Dewan Syariah Nasional. Yang dia harus comply dengan fatwa-fatwanya MUI. Jadi kalau nggak comply, nggak bisa dirilis tuh produk. Gitu. Nggak bisa dirilis produk. Jadi kalau bank syariah, asuransi syariah, perusahaan manajer investasi itu pengen ngeluarin produk syariah, dia harus menyesuaikan dengan ketentuan BI sama OJK, juga harus menyesuaikan ketentuan DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi insya Allah apa yang udah dirumuskan itu sudah halalan thayyiban gitu, insya Allah. Karena udah ada yang jagain. Nah, di sisi perusahaannya itu ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang juga jagain. Jadi di internal banknya atau di internal perusahaan investasinya ada DPS, di regulatornya ada DSN, kayak gitu. Nah, kemudian secara praktek ekonomi, bank syariah atau perusahaan investasi syariah kayak manajer investasi, kemudian asuransi, nggak boleh berinvestasi di bisnis-bisnis yang nggak sesuai syariah. Perusahaan rokok kita nggak bisa, minuman keras kita nggak bisa, bahkan hotel dan restoran itu yang ada gray area di situ. Hotel itu kan jual minuman keras gitu sebagian besar ya. Kemudian ada ajab-ajabnya misalnya, itu termasuk yang gray area, dan sebagian besar bank syariah itu tidak bermain di situ karena menghindarkan diri dari hal yang syubhat gitu. Jadi antum bisa bayangkan yang syubhat aja dihindarkan, apalagi udah pasti keharamannya gitu. Jadi insya Allah kalau teman-teman tadi nih sesuai tema kita merencanakan keuangan lebih berkah, kalau naruh di bank syariah atau bertransaksi di bank syariah atau di perusahaan investasi syariah atau asuransi syariah, multi finance syariah, insya Allah dapat berkahnya di situ.
Gitu, Bang, satu lagi Bang, ya. Tentang ininya Bang. Jadi apa itu kan tadi sistemnya ya. Jadi udah dipastikan ada Dewan Syariah dan sebagainya gitu ya. Udah dipastikan kalau ini tidak riba dan halal. Cuman pertanyaannya apakah resiko dan retur atau invest kan kalau itu bunga, kalau ini apa sistemnya sama? Yang kedua resikonya apa sama Bang? Yang syariah sama konvensional. Kalau secara umum ya. Perbedaan syariah sama konvensional tidak terletak di berapa besar bunganya atau berapa besar bagi hasilnya. Jadi masalah return itu bukan syariah isu. Return itu bukan syariah isu. Dulu zaman Rasul itu pernah ada sahabat dikasih sama Rasul 1 dinar. Dia dikasih onta suruh jual ke pasar. Sama sahabat itu dibawa onta itu, kemudian dijual, dapat 2 dinar gitu. Nah, kemudian 2 dinar itu dia keliling lagi ke pasar, dia beliin yang 1 dinar itu onta lagi. Jadi dia pulang ke Rasul bawa 1 onta sama 1 dinar gitu. Artinya apa? Dia dapat untung 100% gitu. Jadi ngambil return 100% di syariah itu nggak ada isu gitu, nggak ada masalah karena persentase, return segala macam itu bukan syariah isu. Lebih mahal, lebih murah itu bukan syariah isu. Jadi nggak ada masalah di situ. Kemudian dari segi resiko resiko itu juga bukan terletak di syariah isu. Jadi seperti tadi misalnya gini, kita membandingkannya antar instrumen investasi, antara tabungan sama sukuk, bukan antara tabungan di bank syariah sama tabungan di bank konven, karena nggak relevan dalam konteks resikonya. Ya, yang nanti akan menentukan ketika kita ngomong nih deposito di bank mana ya. Nah, itu kita analisa banknya. Mau di Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, BCA atau bank bank yang lain itu masalah preferensi kita sama analisa kita terhadap keamanan dari bank tersebut. Di reksadana juga begitu, perusahaan manajer investasi mana yang syariah sama yang konven itu bukan masalah resikonya. Jadi lebih kepada pengenalan kita akan masing-masing instrumen dan siapa yang jual gitu. Jadi kalau reksadana itu biasanya setiap manajer investasi nerbitin prospektus. Nah, kita bisa baca dari prospektus itu pengalaman manajer investasinya berapa lama, kemudian siapa-siapa yang terlibat, kemudian dia punya portofolio berapa banyak gitu. Nah, itu yang perlu kita baca di prospektus reksadana misalnya. Jadi sekali lagi syariah isu bukan di masalah itunya tadi itu, bukan di masalah mana yang lebih beresiko gitu ya, tapi lebih di prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangannya. Gitu kira-kira. Terima kasih Bang. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanggapin nggak ini? Ini soalnya menarik banget dan kita memang di FKG nggak pernah diajarin kayak gini-gini sebenarnya sih Bang. Mungkin ada yang mau nanya yang soal ini nih, pilihan investasi sebelum kita beralih. Ini ada yang nanya nih ya, bila sukuk ada bagi hasil apakah termasuk riba? Nah, ini sebenarnya gini ya. Ada ayat ya, wa ahallallahu bai wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah, jadi kita seluruh bagi hasil apapun, bagi hasil tabungan, bagi hasil deposito, bagi hasil sukuk dan sebagainya, itu bukan riba. Kenapa? Karena prinsipnya yang beda gitu. Jadi kalau sebagai gambaran gini, kalau di bank syariah sama di bank konven, cara dia ngelola duitnya beda. Kalau di bank konven, Bapak Ibu, teman-teman minjem duit misalnya 100 juta buat beli 100 juta itu, atau jangan 100 juta deh, 1 miliar misalnya yang enak nih buat beli rumah misalnya. Kalau kita ke bank konven, beli rumah harganya 1 miliar, dipinjemin duit 1 miliar, kemudian disuruh bayar bunga. Katakanlah bunganya 10% biar gampang. Berarti setahun kemudian kita harus bayar 1 miliar plus 100 juta. Kalau 10 tahun ya 100 juta yang 10% kali 10 gitu. Jadi 1 miliar pokok plus 1 miliar bunga sama dengan 2 miliar. Minjem duit 1 miliar, bayar utangnya 1 miliar plus bunganya. Nah, kalau di bank syariah, kita nggak memberlakukan prinsip minjem uang seperti itu. Karena dalam syariah, pinjam-meminjam uang, itu masuk dalam kategori akad tabarruk. Tabarruk itu akad tolong-menolong. Jadi nggak boleh ngambil kelebihan.
nggak boleh ngambil kelebihan dari uang yang dihasilkan gitu, uang yang dipinjamkan maksudnya. Nah, kalau di bank syariah kita gunakan akad bagi hasil. Gimana caranya? Misalnya kalau orang minjem duit 1 miliar tadi, kita tidak mentreatment uang itu sebagai pinjaman, tapi sebagai penyertaan modal. Nah, bagaimana konsep penyertaan modal? Penyertaan modal itu, ini misalnya nasabah udah punya usaha, udah berjalan. Makanya biasanya bank itu mensyaratkan usaha yang sudah berjalan paling nggak 2 tahun. Konven sama, syariah juga sama dalam rangka manajemen risiko. Kalau ngasih ke usaha yang benar-benar baru, dikhawatirkan nanti nggak bisa balikin gitu. Karena ini kan dana yang dimiliki bank ini sebenarnya bukan dananya bank gitu, tapi dananya nasabah deposan. Nah, 1 miliar tadi masuk ke usahanya nasabah, kemudian sama nasabah itu dia gunakan diputer buat usaha, hasil dari usaha nasabah kemudian dibagi hasilkan sama bank. Jadi hasilnya itu adalah dari yang dibagi adalah hasil dari usahanya. Itu kalau konsep bagi hasil. Ada lagi konsep jual beli dengan margin. Jadi kalau tadi konsepnya beli rumah, maka bank syariah sekali lagi nggak akan mentreatment seperti pinjam meminjam uang, tapi membelikan rumah dari nasabah. Jadi nasabah beli rumah, bank membelikan dulu rumahnya dari developer, kemudian bank menjualkan ke nasabah ditambah sama marginnya. Nah, mungkin kalau tadi 10% yang ada tadi, sama-sama angkanya 10%. Tapi treatment yang digunakan, 10% itu bukan sebagai bunga dari hutang yang dipinjam, tapi sebagai margin keuntungan dari jual beli. Kan sama-sama 10%. Nah, sekali lagi, 10%-nya bukan syariah isu. Tapi prinsip di balik angka 10% muncul itu yang membedakan. Sama kayak misalnya nikah sama zina, itu perlakuan manusianya sama, tapi prinsip di balik itu yang membedakan gitu. Jadi konsep bank syariah itu kenapa dibikin seperti itu? Karena kalau jual beli ada underlying transaction dan itu diwajibkan di bank syariah. Harus jelas barangnya, harus well defined. Kalau mau beli rumah, rumahnya di mana, speknya kayak gimana, luas tanah, luas bangunannya kayak gimana, sertifikatnya kayak gimana, dan itu harus sudah terdefine dengan baik. Nah, itu yang membedakan. Jadi harus jelas underlying transaction-nya. Kalau di bank konven, yang penting minjemin duit bisa bayar bunga gitu. Walaupun mereka juga punya persyaratan administratif lain. Gitu kira-kira. Panjang ya. Nanti kalau mau lebih jauh lagi bisa kita diskusi lebih jauh lagi. Oke, Bang, sebenarnya ada satu pertanyaan nih, Bang. Kita kan dokter gigi itu ada beberapa, ada yang punya penghasilan tetap, kayak misalnya yang PNS, kayak Bang Mirza, saya gitu ya. Ada juga yang penghasilannya nggak tetap nih, Bang. Jadi penghasilannya ya dari pasien. Nah ini boleh nggak, Bang, kira-kira tips investasi buat yang punya penghasilan tetap, kira-kira apa untuk jangka panjang ya, Bang? Ya kan dokter gigi ini mungkin nggak bisa praktek sampai tua gitu ya, karena keterbatasan gitu. Jadi yang punya penghasilan apa tetap, apa yang penghasilannya nggak tetap apa, Bang? Kira-kira tipsnya. Oke, baik, makasih. Ini pertanyaannya menarik ya. Kalau kita berkaca pada pengalamannya Nabi Yusuf yang tadi, yang di awal saya ceritakan, 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus. Nah, masa-masa produktif kita itu seperti sapi gemuk. Sapi gemuk itu sangat mudah kita eksploitasi. Kita suruh kerja dia bisa, gitu. Kita suruh dia ngebajak dia bisa, gitu. Bahkan kita potong pun, kita sembelih, kita bisa dapetin dagingnya, atau kita dapetin susunya dan sebagainya. Cuma jangan lupa, gitu, sapi gemuk ini hidupnya terbatas. Dia punya jangka waktu. Ada kalanya kemudian dia kurus atau bahkan dia mati, gitu. Nah, yang pertama yang saya pengen sampaikan ke teman-teman tadi, kita harus punya tujuan keuangan yang di awal tadi saya sampaikan sebagai tips. Dan teman-teman harus betul-betul punya rencana yang clear tentang tujuan tadi. Mau dicapainya kapan, besarnya berapa gitu. Nah, itu yang akan membuat kita jadi punya visualisasi gitu. Oh iya, anak saya masuk kuliah nanti 10 tahun dari sekarang. Sekarang dia umurnya masih 2 tahun, berapa ya, kalau kuliah itu kan 17 tahun kurang lebih ya. Dia 7 tahun, 10 tahun lagi dia masuk kuliah. Nah, 10 tahun lagi kita harus nyiapin uang buat dia masuk kuliah. Kita harus persiapan. Apalagi kalau ada orang tua yang punya niat nyekolahin sampai S2 misalnya. Nah, dari sekarang kita udah harus atur. Nah, enaknya yang penghasilannya fix ya, yang fix income ya, dia ngaturnya bisa installment. Karena tertata gitu. Nah, yang penghasilannya nggak fix, sedikit lebih berakrobat, tapi tetap bisa. Caranya gimana?
Saat punya penghasilan banyak, saat sapinya gemuk, simpan lebih banyak. Saat penghasilannya menurun, simpannya lebih sedikit. Gitu. Nah, besarnya berapa teman-teman yang tahu? Karena teman-teman kan siklus keuangannya beda-beda nih. Ada yang flat gitu kan, nungguin tanggal 25 aja gitu kan, besarnya sama gitu. Ada yang sama-sama nungguin tanggal 25, tapi jasa produksi bisa beda-beda, tergantung jumlah pasien. Betul nggak? Nah, ada juga yang nggak ada sama-samanya tuh, udah kayak grafik ini kan, apa namanya, nggak jelas lah, kadang banyak, kadang sedikit. Nah, itu tadi, pada saat pendapatan kita besar, karena kita yang tahu nih, kita udah tahu, yang pasti gini, pengeluaran rutin itu sifatnya relatif tetap, pengeluaran rutin. Jadi teman-teman mungkin perlu bikin kayak grafik gitu ya, pengeluaran rutinnya berapa, kemudian kapan pendapatannya naik sangat besar di atas pengeluaran rutin, kapan di bawah pengeluaran rutin. Nah, konsep dana darurat itu jadi penting buat yang penghasilannya tidak tetap. Jadi dia harus mencadangkan lebih banyak. Kalau tadi ada yang nanya, berapa banyak sih dana darurat yang harus disiapkan? Nggak ada baku, cuman rule of thumb-nya 3-6 bulan. 3-6 bulan. Ini tadi itu konsep mempersiapkan kondisi paceklik ya. 3-6 bulan kalau kita nggak punya penghasilan, kita tetap bisa hidup. Nah, buat yang penghasilannya tidak menentu atau yang freelancer atau yang sifatnya variabel gitu, lebih panjang lebih bagus. Kalau bisa 12 bulan. Jadi kalau situasinya nggak menentu, pasien sepi, penghasilan juga nggak menentu gitu, kita masih punya saving, bisa hidup selama setahun. Insya Allah dalam setahun itu kita bisa melakukan banyak hal gitu ya, mau bikin usaha baru, mau nyari penghasilan tambahan, bikin kayak webinar dan seterusnya, itu sangat terbuka kemungkinan. Yang penting kita udah siapkan kondisi sapi kurus kita dengan menjaga gabah keringnya jangan digiling dulu gitu kira-kira. Oke, terima kasih Bang. Bang, kita beralih ke chat lagi ya Bang ya. Ini siap. Ada beberapa yang nanya tentang gimana sih praktek perbankan zaman Rasul gitu. Oke. Terus juga gimana tuh Bang? Oke, zaman Rasul belum ada bank. Cuman kemudian kita nggak bisa menjudge kalau perbankan itu adalah bid'ah gitu, karena zaman Rasul nggak ada gitu. Zaman Rasul juga nggak ada mobil gitu. Terus kita pakai mobil dibilang bid'ah misalnya. Nah, yang dilakukan zaman Rasul itu praktek keuangan sudah ada. Kalau teman-teman ingat dulu Rasul pernah minjem duit sama orang Yahudi, ya. Kemudian sampai itu ditarik syalnya Rasul tuh sampai karena jatuh tempo. Si Yahudinya datang, mana ininya gitu, sampai Umar mau nyabut pedang, mau menggal kepala itu. Tapi Rasul bilang, ya saya memang punya hutang gitu. Siapa yang punya duit ready cash gitu ya, tolong bayarin dulu gitu kata Rasul. Artinya praktek pinjam meminjam sudah ada di zaman itu. Jadi sekarang pertanyaannya gini, praktek perbankan itu apa aja sih? Produk perbankan apa aja sih? Nah, produk perbankan itu ada 3 secara umum. Pertama, produk simpanan. Produk di mana kita punya duit, kemudian bank menyimpan duit kita, ya. Jadi bank bertindak sebagai mudorib dari sohibul mal. Kita sohibul mal punya duit, teman-teman punya duit tabungan atau deposito, teman-teman sohibul mal, pemilik harta. Bank sebagai mudorib, sebagai pengelola harta. Nah, konsep itu zaman Rasul juga ada. Jadi bahkan Rasul sendiri itu mempraktekkan itu. Kan Rasul terkenal al-amin, yang dititipin harta-harta sama para ini kan, termasuk musuh-musuhnya, nitipnya sama Rasul gitu. Jadi praktek menyimpan harta sudah dilakukan zaman Rasul. Jadi praktek perbankan kalau konteksnya itu, konteksnya menyimpan harta sudah dilakukan, even oleh Rasul sendiri dan juga oleh para sahabat. Yang kedua, praktek meminjamkan uang. Ya, jadi kalau di bank itu kan satu nyimpan, yang kedua minjem. Nah, minjem ini juga udah dipraktekkan. Buktinya tadi Rasul juga minjem sama Yahudi. Banyak sahabat juga saling pinjam meminjam di antara mereka. Jadi praktek perbankan dalam konteks pinjam meminjam sudah ada. Yang ketiga, praktek transaksi yang sifatnya jasa-jasa perbankan. Kalau sekarang kita kenal ada transfer, ada mobile banking, ada clearing, ada macam-macam lah. Itu zaman Rasul dulu belum ada yang kayak gitu. Tapi praktek-praktek yang sifatnya terbatas ya, kayak misalnya gini, dulu pernah zamannya Umar, itu Umar ngasih cek. Jadi ada riwayat yang menyebutkan cek itu justru berawal dari peradaban Islam.
Jadi Umar itu ngasih kertas, ditandatanganin sama Umar, dikasih dibawa ke sama utusannya ke Mesir. Ini nanti di Mesir kamu kasih ke Amr bin As, gubernur Mesir, suruh cairkan uang sebanyak yang saya tulis di sini. Nah, itu kan praktek cek tuh. Praktek kayak cek. Nah, itu tulisan itu disebut sak. Jamaknya sukuk. Nah, makanya kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris jadi cek. Nah, ini saya juga mesti mentresir lagi sejarahnya, tapi ada kemiripan gitu. Sak bahasa Arab sama cek bahasa Inggris gitu. Nah, ini menarik sekali praktek-praktek yang kayak gini. Nah, pertanyaannya kalau kemudian ditanyakan, bagaimana apakah bank sudah ada zaman Rasul? Nah, bank belum ada. Bank dalam konteks institusi keuangan yang kayak sekarang gitu ya, yang ada sistemnya dan sebagainya belum ada. Tapi transaksi keuangan sudah ada sejak zaman Rasul. Pinjam meminjam, simpan menyimpan, kemudian transaksi-transaksi yang tadi sudah ada, walaupun belum terlembagakan ke dalam sebuah institusi seperti perbankan, kayak gitu. Jadi perbankan ini, apalagi perbankan syariah, itu bagian dari ijtihad para ulama. Pertama kali dijalankan di Mesir, ada Mid-Gamer Bank tahun 1900 berapa gitu, saya lupa ininya. Tapi itu adalah bagian dari ijtihad kita, karena sistem keuangan membutuhkan perbankan. Karena bank itulah yang dia menyimpan uang, meminjamkan uang, perputaran ekonomi itu ada, dengan adanya bank itu bisa terjadi. Makanya ketika dulu ada krisis ya, krismon, bank itu diselamatkan, ada rekapitalisasi perbankan, ada segala macam. Karena uang masyarakat beredarnya ada di bank. Kalau banknya kolaps, maka ekonomi makronya juga akan ikut kolaps. Kan kita nggak pengen bank itu yang besar di konvensional. Nah, makanya kita bentuklah bank syariah, meskipun umurnya jauh lebih muda daripada bank konven. Makanya sampai sekarang masih 5-6% aja market share-nya. Kita sama-sama berjuang supaya bisa lebih banyak. Mungkin itu gara-gara teman-teman Fakultas Kedokteran Gigi UI belum pada nyimpen di bank syariah, makanya masih 5%, 6%. Kalau udah pada pindahin ke bank syariah, insya Allah makin gede bank syariahnya. Nah, ini kata-kata Bang Medi, saya lanjut pertanyaan berikutnya nih, ini berhubungan nih Bang. Katanya udah terlanjur investasi di bank konvensional. Karena memang di daerahnya terbatas sih Bang ya, Bank syariah belum terlalu banyak tuh Bang. Terus apa yang harus dilakukan gitu Bang? Apalagi jujur ya Bang ya, kayak saya PNS gaji pasti masuk langsung ke bank konvensional gitu. Apa bisa bank syariah nih Bang masuk ke sumber-sumber penghasilan gitu Bang? Jadi kalau yang pertama dulu ya, menjawab pertanyaan domisili jauh dari bank syariah. Sebenarnya gini, kebutuhan perbankan itu sekarang kan udah sangat dimudahkan dengan teknologi. Ya, udah sangat dimudahkan dengan teknologi. Artinya masalah yang paling sering dibutuhkan itu kan ATM ya. Paling sering dibutuhkan ATM. Memang ATM bank syariah itu terbatas jumlahnya. Tapi kan bank syariah sudah banyak kerjasama dengan jaringan ATM bersama, ATM BCA yang paling banyak, ATM BRI, dan seterusnya. Artinya secara transaksi sudah memungkinkan menggunakan ATM bank non syariah gitu. Nah, kalau masalah tarik tunai, store tunai di cabangnya, ya itu memang yang membutuhkan keberadaan fisik perbankan. Tapi kalau konteksnya transaksi, ATM itu udah ada di mana-mana. Apalagi sekarang kita pakai mobile. Ini udah sangat canggih gitu. Teman-teman yang udah jadi nasabah BSM, ini agak-agak promosi sedikit. Saya bisa bilang kalau fitur-fitur di bank syariah, mobile bankingnya bank syariah nggak kalah dibandingkan bank konven ya. Ada fitur transaksi, ada bahkan yang menarik ya, di bank konven nggak ada, di bank syariah ada. Fitur apa? Zakat, infak, sedekah. Bahkan kalau kayak di tempat kita nih, ada fitur lihat lokasi masjid. Kemudian ada fitur kiblat, nyari kiblat. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi Muslim Pro ya, yang ada di Muslim Pro ada di sini juga gitu. Tapi plus dia bisa transaksi. Kayak gitu. Yang punya mobile banking bank lain, semua transaksinya ada, tapi nggak ada fitur-fitur Muslim Pro. Nah, itu bedanya. Jadi sebenarnya buat transaksi itu udah nggak ada isu. Mau transfer, bahkan di kita nih alhamdulillah udah bisa tarik tunai tanpa kartu. Jadi nggak punya kartu, tarik tunai, bawa ini aja, datang ke ATM BSM itu bisa. Nah, cuman memang tadi keterbatasannya di kantor fisik, memang nggak bisa. Tapi mudah-mudahan dengan adanya literasi dan inklusi yang sifatnya berbasis teknologi,
ATM bersama, jaringan sebagainya, kemudian mobile banking, itu bisa menjembatani kebutuhan. Kalaupun nggak bisa juga karena harus transaksi tunai dan sebagainya, ya mudah-mudahan Allah maafkan karena kondisinya darurat. Kayak gitu. Nah, kemudian masalah payroll ya. Nah, sebenarnya gini, ada peraturan Menteri Keuangan. Ini buat teman-teman yang PNS. Ada peraturan Menteri Keuangan, saya lupa nomornya, nomor 60 tahun 2018 kalau nggak salah, yang mengatur bahwa PNS boleh menempatkan payroll-nya di bank syariah. Boleh secara aturan. Nanti kalau mau lebih detail, saya bisa mintain peraturannya ke teman-teman, atau teman-teman bisa browsing lah ya. Ada peraturan Menteri Keuangan tentang dibolehkannya ASN untuk memindahkan rekening payroll-nya ke bank syariah. Bahkan sekarang di open bidding tuh banyak, kita lagi banyak masuk ke satker BU2 istilahnya, bank operasional 2. Jadi dia bisa mengalihkan ke bank syariah. Cuman memang repotnya gini, kadang-kadang bendahara gaji kita itu malas mindahin karena repot buat dia kan. Waduh, mudah-mudahan repot nih urusan kayak begini nih. Tapi sebenarnya dibolehkan. Kita udah banyak tuh kayak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu yang udah pindah tuh ke kita tuh. Apalagi kalau di daerah-daerah deh, KUA itu udah banyak yang pindah ke kita. Kementerian Agama segala macam. Jadi mudah-mudahan ini jadi ikhtiar kita untuk makin mendekatkan diri kepada syariah dan bisa lebih berkah. Bang, ini dari Rahmawati nih nanya, dia meluruskan lagi nih Bang. Maksud saya, bila terlanjur sudah punya deposito atau tabungan di bank konven, bagaimana cara membersihkannya? Dicuci ya? Duitnya dikasih ke saya aja kayak. Ya banyak-banyak sedekah ya, yang sedekah aja. Ya kalau kan udah terlanjur ya, yang udah terlanjur kan mudah-mudahan Allah maafkan lah. Tapi kan kalau saldonya masih ada sana bisa dipindahin ke bank syariah. Bisa gitu. Jadi ya apa namanya? Kita bisa mulai bersyariah. Kalau bank syariah itu setahu saya di banyak sekali, kalau bank umum konvensional hampir semuanya udah punya bank syariah. Minimal anak usaha atau unit usaha syariah. Termasuk BPD. Jadi yang di tempat terpencil sekalipun, kayak misalnya BPD Jawa Barat, ada Bank Jabar Banten, tuh ada Bank Jabar Banten Syariah. Bank Jatim juga ada. Bahkan Bank Aceh itu udah convert seluruhnya syariah. Dengan adanya konun di Aceh itu 100% harus bank syariah. Jadi bank konven yang tergusur di sana. Kita terima limpahan dana sekian triliun dari Bank Mandiri, BRI, itu berubah jadi syariah semua di Aceh. Nah, yang mau lanjutin yang mau nerusin lagi dikaji tuh Bank NTB. NTB juga pengen convert jadi syariah semuanya. Termasuk Sumatera Barat juga sempat begitu, Sumatera Barat, Riau gitu ya. Lagi dikaji juga tuh. Nah, mudah-mudahan kita doakan makin banyak yang bersyariah. Minimal bank BPD-nya dikonvert dulu jadi syariah. Sebelumnya kan Aceh gitu. Bank Aceh jadi Bank Aceh Syariah, kemudian merembet seluruh institusi keuangan di Aceh syariah semua. Mudah-mudahan yang lain juga begitu. Berkah ya Aceh ya, bagus ya. Amin, insya Allah. Jadi memang tergantung policy makernya ya, gubernurnya juga ya. Betul. NTB kan Zul ya, Bang betul. Ya. Bang Medi, Bang, ini itu kaitan sama Sukri sama Ori itu Bang. Ya, gimana? Kalau lihat neraca keuangan negara kita, itu apa nggak mengerikan tuh Bang, Sukri sama Ori Bang? Gimana Bang analisanya? Ya, ini memang gini ya. Pertama kita harus paham dulu mazhab pemikiran fiskal kita, fiskal policy kita. Jadi ada 3 jenis. Dulu saya belajar waktu masih SMA sebenarnya nih. Ada 3 jenis prinsip fiskal yang dianut oleh satu negara. Boleh prinsip berimbang. Dulu Indonesia tuh nganut prinsip ini nih, berimbang. Jadi pendapatan pengeluaran harus sama. Yang kedua, surplus, penerimaan harus lebih besar dari pengeluaran. Yang ketiga, defisit, penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, Indonesia ini nganut prinsip yang defisit. Maksudnya defisit apa? Defisit fiskal. Defisit itu bukan berarti kemudian kita defisit terus gitu ya. Nah, maksudnya defisit adalah dibolehkan dalam neraca keuangan kita menerima sumber pembiayaan dari non PAD atau non penerimaan lokal.
Jadi boleh ngambil utang lah kira-kira gitu. Jadi kalau defisit itu berarti negara membolehkan berutang. Kalau surplus, nah kebalikannya. Justru kita yang ngutangin orang. Kalau berimbang itu seimbang gitu ya. Nah, karena kita ngambil mazhab defisit budgeter, maka dimungkinkan kita untuk berutang. Memang persoalannya adalah hutang kita nambah-nambah terus gitu. Itu yang jadi isu kan, yang jadi isu gitu. Nah, sepanjang hutang itu dibolehkan sepanjang hutangnya masih bisa manageable. Nah, memang di sini letak perbedaan pandangan nih Bu Sri Mulyani sama Pak Rizal Ramli gitu ya. Itu sangat saya nggak mau masuk ke perdebatan itu. Cuman balik ke pertanyaannya Dr. Mirza tadi, ini sukuk sama obligasi itu bagaimana sih sebenarnya gitu. Nah, sukuk sama obligasi adalah instrumen yang dibolehkan karena konteks tadi defisit budget fiskal moneter kita gitu. Fiskal policy kita. Jadi karena konsep fiskal policy kita adalah defisit, dibolehkan hutang. Nah, kemudian kalau hutang itu bolehnya ke siapa aja gitu. Nah, hutang itu boleh ke dalam negeri, boleh ke luar negeri. Nah, sukuk retail sama obligasi retail itu adalah ikhtiar untuk untuk mendapatkan penghutang dari dalam negeri. Dijual kepada masyarakat untuk mendapatkan dana tertentu untuk membiayai pembangunan. Jadi gampangnya gini. Ini kalau penjelasan gampangnya gini. Kita untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya kita refleksikan ke diri kita nih. Kita untuk makan sehari-hari butuh 10 juta tadi. Itu 10 juta. Kalau konsep berimbang, pengeluaran 10 juta, pendapatannya harus 10 juta. Gitu. Kalau prinsip berimbang gitu. Kalau surplus, pendapatan kita bisa lebih besar daripada 10 juta. Nah, yang 5 jutanya kita bisa gunain buat minjemin orang. Nah, kalau defisit budget berarti kita pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran kita 10 juta, penghasilan kita mungkin 8 juta. Jadi udah ketakar setiap bulan kita pasti butuh pinjaman. 2 juta. Nah, kenapa kita bisa begitu? Karena kita mungkin diproyeksikan punya penghasilan tambahan lain di luar penghasilan yang rutin tadi. Misalnya ada bonus tahunan, ada warisan lah, ada apa segala macam gitu. Nah, pemerintah kita udah memperhitungkan tuh bahwa defisit itu bisa dibayar dengan cara-cara tertentu. Dia punya cicilan utang lah segala macam, ada jual aset apa segala macam gitu. Nah, cuman memang tadi masalah manajebolnya bagaimana itu tergantung kita. Nah, kalau obligasi sama sukuk, perbedaan utamanya tadi, kalau sukuk itu ada underlying asetnya. Jadi misalnya gini, pemerintah kan punya banyak aset yang harga atau nilai taksirannya itu tinggi ya. Contoh misalnya kayak gedung Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, itu kalau dinilai asetnya sekian triliun misalnya. Nah, itu kemudian bisa dijadikan semacam jaminan ya, saya sebut semacam jaminan karena ini menyiasati transaksi keuangannya gitu. Tidak ada perpindahan kepemilikan, tapi ada manfaat yang bisa diperjualbelikan di situ. Nah, itu yang kemudian digunakan sebagai underlying asset untuk sukuk. Sementara kalau obligasi nggak memerlukan treatment seperti itu, karena obligasi itu prinsipnya hutang. Jadi si A minjem sama si B ngeluarin surat hutang yang dipegang oleh si A. Kira-kira segampang itu. Tapi kalau di syariah kan tadi hutang masuknya kata baru. Jadi nggak boleh kita berhutang kemudian minta return gitu. Jadi kalau Dr. Arfan minjemin Dr. Mirza duit gitu ya 5 juta, nggak boleh minta kelebihan gitu. Itu riba jatuhnya tuh, nggak boleh. Nah, gimana cara men-treatment supaya transaksinya tetap boleh secara syariah, kebutuhan 5 juta terpenuhi, tapi nggak ada kelebihan tadi yang sifatnya hutang piutang. Nah, di settinglah akadnya itu ada yang namanya sell and lease back. Jadi ini ada asetnya divaluasi, kemudian seakan-akan dipindah tangankan ke ada special purpose vehicle, kemudian dari situ kita menyewa lagi aset tersebut, baru bayar returnnya lewat situ. Nah, transaksi itu disetting dalam sukuk sehingga jadi dibolehkan. Nah, memang ini penjelasannya rada agak panjang ya, tapi kurang lebih seperti itu. Pemerintah boleh berhutang karena nganut defisit budget. Nah, tinggal tadi masalah manage atau enggaknya, itu pinter-pinter pemerintah lah. Gitu kira-kira.
Kalau analisa Bang Medi gimana? Itu manageable nggak sekarang nih? Manageable nggak? Aduh. Itu saya no comment lah itu. Dijual-jual asetnya gimana? Nggak boleh lah. Itu saya Bang Medi no udah senior nih, analisa senior nih. Ayolah. Itu saya no comment tuh, karena tiap orang bisa ngelihat dari angle yang berbeda. Jadi ada angle yang utang kita udah kebanyakan, nggak manageable, tapi mungkin ada juga yang melihatnya dari utang tuh masih bisa manageable gitu. Itu saya terus terang nggak punya kompetensi yang cukup untuk menilai nih kita tuh. Sekarang saya pengen tahu angle-nya Bang Medi lah nih, Bang Medi, ayo angle-nya. Kalau angle saya sih selama kita masih bisa bayar sih nggak ada masalah. Gitu. Jadi yang ditakutkan itu kalau negara bangkrut gitu kan. Yeah. Negara bangkrut itu aja. Tapi kalau melihat kita sekarang nih kayak begini, insya Allah sih kita masih punya hasil laporan BPS kemarin kita jatuh resesi gimana Bang? Oke, kalau resesi itu gini, by regulation resesi itu terjadi ketika 2 triwulan berturut-turut pendapatan domestik bruto kita mengalami negatif. Yang disebut negatif itu apa? Pertumbuhan yang menurun. Jadi kalau misalnya gini, sebelumnya kita penghasilan 100, kemudian penghasilan kita jadi 97 misalnya. Itu kan turun tuh. Tadinya 100 jadi 97. Bukan dari 100 jadi minus 100. Ya. Tolong dibedakan nih. Karena kalau kita mengalami minus 100 itu udah bukan resesi lagi namanya, tapi depresi. Nah, jadi 197 kan minus 3%. 100 kemudian 95 minus 5%. Nah, 2 periode berturut-turut, 2 triwulan berturut-turut kita ngalamin begitu. Dan itu sangat wajar karena kondisi kita sekarang, ya kan dokter sendiri ngalamin kan, mengalami resesi di tingkat personal. Pasiennya banyak yang nggak mau berobat gitu kan, atau jasa produksi kita jauh menurun gitu. Nah, itu resesi di tingkat personal aja terjadi karena tadi. Nah, di level negara, di level makroekonomi juga terjadi karena kondisi tadi tuh, kondisi perekonomian terkoreksi, pabrik banyak yang tutup karena COVID nih, nggak boleh kerja, dibatasi jumlah jam kerja, dibatasi ada PSBB segala macam. Jadi perekonomiannya nggak bergerak, ya otomatis kalau perekonomian nggak bergerak, ya uang yang beredar, uang yang dipertukarkan juga akan menurun gitu. Dan itu sangat-sangat wajar gitu. Nah, level pertumbuhan negatif kita masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi ada yang minusnya 20%, ada yang minusnya 50% gitu. Kita minusnya baru 5%. Gitu. Jadi masih inilah. Yang penting tadi kan punya cadangan gitu kan. Kalau kayak kita nih, kalau kita udah nyiapin cadangan itu insya Allah kita aman lah. Gitu kira-kira. Oke. Kayaknya panjang banget nih bicara negara nih sama Bang Mirza ya. Mantap. Berhenti ya. Aku senang nih Bang Arpan, aku senang banget nih malam ini. Banyak ilmu, alhamdulillah. Baik Bang, karena waktunya juga udah hampir 9:30. Iya. Saya ada satu pertanyaan terakhir nih Bang. Ini pertanyaan pamungkas dari tadi emang saya simpen nih Bang. Ini pertanyaan dari Sasi nih. Sambil nanti mohon Bang Medi sekaligus ditutup diskusi kita hari ini. Mungkin ada tips-tips akhir. Pertanyaannya ini paling hits nih karena memang yang paling bagus nih. Jadi dari Sasi dia bertanya, investasi mana yang paling memenuhi prinsip ekonomi? Intinya nggak mau rugi Bang. Jadi minim modal tapi maksimal return. Nah, itu sengaja terakhir. Jadi yang mana yang paling ibaratnya modalnya paling sedikit tapi untungnya paling banyak. Sekaligus mungkin Bang Medi bisa langsung memberikan closing statement Bang. Iya. Sayangnya nggak ada yang kayak gitu. Kalau ada, semuanya pada mau tuh. Kalau ada semuanya mau. Jadi kita sering banget tuh diiming-imingin sama investasi yang hasilnya sekian persen setiap bulan gitu kan, returnnya sekian persen. Ternyata investasinya bodong gitu. Jadi kita prinsip dalam sunatullahnya ya, lebih enak ngomong sunatullah ya. Kalau ngomong prinsip tuh disangkain bukan dari Islam gitu. Kalau ngomong sunatullah ini pasti dari Islam. Sunatullahnya itu siapa yang bekerja lebih keras akan mendapatkan hasil lebih banyak. Sunatullahnya begitu. Siapa yang bekerjanya lebih sedikit, ya hasilnya lebih sedikit.
Tapi kok ada orang yang ini yang apa anak sultan gitu kan, kerjanya ongkang-ongkang kaki atau punya kontrakan banyak, tapi dia bisa dapetin penghasilan yang lumayan gitu. Nah, yang kayak gitu pencilan sifatnya. Karena Allah itu kan juga maha adil, gak semuanya diciptakan sama rasa gitu kan, ada yang beda-beda. Nah, tapi kalau boleh ngambil sedikit clue gitu ya, bagaimana kita berinvestasi. Yang tadi saya sampaikan tuh, pertama kita harus tahu dulu tujuan keuangan kita. Karena tujuan keuangan ini menentukan strategi investasinya. Tujuan keuangan itu dilihat dari mana? Satu, dari kita ini butuh yang jangka waktunya berapa lama lagi. Kalau misalnya kita mau masukin anak sekolah itu 1 tahun lagi gitu ya, terus kita punya uang yang kita udah simpen, tapi kita pengen memaksimalkan return-nya misalnya nih. Nah, jangan sampai kemudian keinginan kita memaksimalkan return itu kemudian membuat kita salah memilih strategi. Ada orang-orang yang, contoh kayak gini deh, berapa banyak pensiunan yang dapat duit banyak pensiun, duit pensiunnya gede, kemudian ditaruh di satu instrumen investasi yang kemudian bodong, hilang, ambles semuanya gitu. Kemudian stres orangnya gitu kan. Nah, atau kita tadi misalnya punya uang nih, kita udah tahu mau masukin anak ke SMP, misalnya 20 juta misalnya gitu ya, uang pangkalnya 20 juta. Terus karena kita teriming-iming sama sebuah informasi atau apa gitu ya, kita taruh di instrumen investasi yang lagi katanya lagi bagus saat itu, misalnya saham gitu. Ini kalau taruh di saham ini bisa dapetin return sekian gitu. Tapi kita tahu dana itu akan kita butuhkan dalam berapa waktu yang akan datang nih, entah sekian bulan, entah tahun depan gitu. Nah, saham itu kan dia fluktuasinya sangat tinggi ya, dan memang bukan untuk instrumen investasi jangka pendek, itu untuk instrumen investasi jangka panjang saham itu. Jadi ngeliatin harga saham itu jangan tiap hari gitu. Kalau tiap hari sakit hati kita. Waduh, ini turun lagi segini. Nah, itu trader bukan investor. Kalau trader memang perlu ngeliatin tiap hari. Nah, tapi kalau konteks tadi ya udah taruh aja di sukuk. Kalau kita punya kebutuhan tahun depan misalnya, atau 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi, taruh aja di sukuk. Returnnya lumayan, lebih tinggi dari deposito, tapi juga aman gitu, dijamin pemerintah. Taruh di deposito pun juga nggak ada masalah gitu, karena kalau sukuk itu kan ada ininya, ada kuotanya. Kalau udah memenuhi kuota udah nggak bisa lagi kita beli gitu ya, taruh deposito juga aman. Atau beli emas juga boleh. Nah, emas ini menarik karena emas itu tadi ya, the currency of God. Ya. Kemudian safe haven, dia ngikutin inflasi, bahkan harganya juga cenderung naik. Kalau kita mau ngecek harga emas itu dari tahun ke tahun, boleh lihat www.logammulia.com, itu harga emas dalam rupiah. Kalau mau lihat harga emas dalam dolar dari tahun 1900-an, 1800-an bahkan ada, itu www.kitco.com, kitco.com. Itu bisa ngelihat tuh harga emas dari tahun ke tahun. Trennya kayak gimana. Nah, yang menarik juga dari emas adalah dia itu selain menahan nilai inflasi, dia itu liquid. Jadi cadangan darurat teman-teman selain dalam bentuk uang bisa juga dibeliin emas. Ya, jadi jadi prinsip beli emas itu beli saat punya duit, jual saat butuh duit. Atau beli saat punya duit dan gadai saat butuh duit. Jadi emasnya itu nilainya akan terus bertahan. Kalau kita butuh duit, kita bisa jual atau kita bisa gadaikan. Dan ini juga instrumen investasi yang menarik untuk jangka panjang juga. Kalau ada yang mau nyekolahin anak 5 tahun lagi, udah nyicil aja beli emas sekarang. Mau beli emasnya dengan prinsip beli kecil-kecil 5 gram, atau beli langsung 50 gram tapi dicicil uangnya. Nah, datang ke BSM. Itu boleh ya Bang ya? Boleh. Itu boleh ya? Boleh. Okay. Boleh. Ada fatwanya. Bang, terakhir nih Bang. Sekarang kan emas lagi tinggi nih Bang. Emang bagus gitu kalau kita beli sekarang apa nunggu dulu? Ya, nah ini pertanyaan yang juga saya nggak tahu jawabannya karena saya bukan peramal harga emas. Tapi saya pernah punya cerita nih ya. Saya pernah beli emas waktu harga emas lagi bergejolak kayak sekarang. Prinsipnya kalau emas itu kita nggak boleh greedy, nggak boleh serakah. Karena kalau kita serakah itu nggak akan dapetin buat kita. Jadi saya waktu tahun 2000 berapa gitu beli emas harganya masih 319.000 per gram. 319.000. Kemudian saya beli waktu itu ya inilah ada pembiayaan kantor, saya beli emas. Kemudian dari situ itu harga emas tuh melambung sangat tinggi gitu.
1,5 bulan saya jual lagi di harga 391.000. Nah, harga emasnya dari 319 jadi 391, kayak saya hafal karena saya angkanya mirip ya, 319, 391. Waktu itu modal saya 200 juta. Terus saya dapat keuntungan 270 juta dari kenaikan harga emas. Itu pada saat itu tahun 2012 apa ini, waktu gejolak harganya lagi tinggi. Nah, tapi seminggu kemudian itu harga emas sudah 400 ribuan. Kalau saya greedy, itu saya nyesel banget ya, aduh 400 ribu, bahkan sempat 500 ribu. Nah, teman saya ada yang beli emas di harga 500 ribu. Habis itu seminggu kemudian harga emas turun jadi 430 ribu. Wah, sakit hati dia gitu. Tapi kalau dia beli emas 430 ribu, dibeli emas 500 ribu, terus dia bertahan sampai sekarang, emas sudah 1 juta. Gitu. Jadi ibaratnya secara jangka panjang stabil gitu ya Bang? That's right. Jadi ente nggak perlu khawatir. Ini harga emas kita beli, nunggu harga emas turun apa enggak? Kita nggak pernah tahu kapan naiknya, kapan turunnya gitu. Tapi saya cerita tadi ya, 2012 begitu, sekarang 2020, butuh waktu sekian tahun, itu udah 2 kali lipat. Kalau orang udah punya pemikiran begitu ya, kayak gitu. Jadi ibaratnya untuk jangka panjang ada tadi ya target ya, jangka pendek atau jangka panjang. Makanya Oke Bang, karena udah tujuan keuangan tadi. Ya, Bang, karena udah 9:30 nih Bang, mungkin ada satu buah kata penutup dari Bang Medi sebelum kita sudahi diskusi menarik ini, panjang banget ya, tanya jawabnya nggak ada habisnya memang. Iya. Dan kayaknya juga masih banyak yang nanya nggak ini ya, belum kejawab. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan, kalau mau ngechat saya juga boleh, nanti kita bisa ini, atau di kemudian hari kita bisa bikinin sesi yang lain ya. Oke, saya tadi ngambil dari, mungkin buat di closing ini, di ayat yang tadi di akhir, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu yang mengubah nasibnya sendiri. Kemudian ada juga kutipan dari Bang Napi ya. Bang Napi itu bilang apa? Kejahatan terjadi tidak hanya karena niat si pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Nah, ini juga kita juga ngomong begitu untuk konteks perencanaan keuangan ya. Kesejahteraan tidak hanya terjadi karena niat si pelaku, tapi juga perencanaan. Jangan lupa untuk merencanakan keuangan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Medi. Waduh. Terima kasih sama-sama Bang Mirza. semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ini ya. Akan saya kembalikan ke Bangun ini Dimas. Oke, terima kasih Bang Medi, Arfan. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya buat kita materinya. Saya lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu adalah pembagian door prize. Nah, door prize yang pertama ini kita serahkan kepada Bang Medi nih Bang, yang memilih pertanyaan mana sih yang paling baik. Waduh, yang mana ya? Tadi saya lupa nanya siapa. Oke, yang terakhir deh tadi itu pertanyaan dari Sasi itu ya. Investasi yang memenuhi prinsip ekonomi ya. Iya. Selamat ya Sasi, sudah mendapatkan hadiahnya. Nanti hadiahnya akan dikirimkan oleh dari panitia, yaitu Meta dan Didi. Lalu foto Dimas ya. Tap jempol. Oh, Sasi panitia ya? Waduh, Sasi nggak boleh ya? Nih. Oke. Nggak boleh, nggak hati. Oke. Kalau enggak, Bang Medi kasih pertanyaan aja kali, Dip. Bang Medi kasih pertanyaan. Oh gitu ya? Kasih pertanyaan, terus jawabnya di chat ya, yang paling cepat gitu ya? Iya, boleh Bang. Oke. Tadi saya kasih ada tips ya tentang alokasi pengeluaran. Ya, masih ingat nggak? Nah, alokasi pengeluaran tadi itu ada rumus 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 itu maksudnya apa? Nah, ini gampang nih. Kalau tadi nyimak harusnya bisa jawab. Rumus 1, 2, 3, 4.
Dimas nggak boleh jawab lu, Dim. Satu gue inget tuh zakat. Ya, oke. Jangan satu doang dong, itu kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Apa tuh maksudnya? Ini kayaknya bisa banyak yang diskualifikasi nih kayak gini nih. Wah, ini ada ketua PDGI nih. Wah, selamat datang ketua PDGI AK. Oke. Oh, tuh ini, udah ada jawab tuh. Woi, ini yang benar nih. Waduh, lebih lengkap tuh. Spensi Doli, 10% sedekah, 20% investasi, 30% cicilan, 40% biaya. Ya, betul. Berarti hadiahnya buat Spensi tuh, Dim. Iya, nggak percuma jadi lulusan terbaik ya, Spensi ya. Iya. Oke. Jadi ceritanya baru aja nih dapat kabar kalau ternyata Gomet memberikan satu lagi untuk door prize-nya. Nah, jadi sekarang mungkin Mama Edi bisa kasih pertanyaan lagi, Bang, karena ada 2 nih ceritanya. Oke, yang kedua apa ya? Ini deh, tentang investasi apa yang sebutkan setidaknya berapa ya? 2 aja deh. Investasi yang aman. Instrumen investasi yang aman. Yang relatif aman. Yang hijau. Berarti yang warna hijau ya, Bang? Ya, wah, deposito emas. Betul, Minesa Mahardika. Oh, cepat banget ngetiknya. Ini anak Unpad emang cepat ya. Luar biasa. Buat modal sekolah ya. Iya. Baik, kalau begitu sudah selesai sesi door prize-nya. Mungkin sesi sekarang kita lanjutkan dengan sesi terakhir, yaitu sesi foto bersama. Mungkin untuk Didi, boleh Didi diambil alih? Oke, ayo teman-teman dibuka kameranya, siap-siap senyum, kita mau foto. Mana nih? Belum dibuka semua itu. Mana nih? Tuh Caca udah muncul. Meta jangan nyuci kambing terus, Meta. Nah, ada mungkin lagi buka ini kali, Bang, lagi buka akun Syariah Mandiri langsung. Oh iya, mantap. Bisa buka lewat handphone langsung loh, bisa buka lewat handphone langsung. Mantap. Oh, bisa ya, Bang ya? Wow, bisa. Berarti bisa langsung reksadana via Citi ya, langsung ya? Kalau reksadana belum, tapi kalau tabungan udah. Oke. Nasabah prioritas nih, Dimas. Oh, yes, langsung. Amin. Jadi yang di bawah kasur bisa ditaruh tuh di bisa. Lia, itu kira-kira istri bisa nggak tahu kan ya, Bang, tapi yang penting itu sih. Iya, aman. Oke, kayaknya udah banyak nih ya. Nah, karena udah malam tinggal 1 halaman nih. Tadi 2 halaman. Oke, smile. Tunggu ya. Smile. Oke deh. Sip. Oke, terima kasih Bang Medi, panitia semuanya. Terima kasih. Foto model beda, fotonya banyak ya. Bukan. Oke. Biasanya kan ya 1, 2, 3 ini cuma sekali doang. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bang Medi. Kalau begitu mungkin kita tutup. Terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Semoga ada batch 2-nya ya, Afan ya. Siap. Amin. Ya. Siap-siap tuh Didi. Baik, saya tutup. Semoga bermanfaat. Amin. Makasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sheryl, mana tadi Sheryl? Udah masuk lagi. Teh Norma itu apa?